Tapi formasi masih menyala. Chu Feng bisa merasakan bahwa formasi itu sangat kuat. Namun, pada saat itu belum diaktifkan sepenuhnya. Itu masih mengumpulkan kekuatan. Hanya setelah selesai bisa Chu Feng dikirim. Namun, saat ini, yang mengejutkan Chu Feng bukanlah formasi yang mendalam dan mistis tetapi peti mati itu sendiri. Meskipun dibuat oleh Profound Stone, itu sangat istimewa. Jika seseorang melihat dari luar, itu bisa menghalangi apapun. Tidak ada yang bisa dilihat. Bahkan jika Chu Feng menggunakan mata surga, itu tidak berguna. Tetapi pada saat itu, ketika peti mati itu benar-benar tertutup, itu sebaliknya. Chu Feng benar-benar bisa melihat segala sesuatu di luar dengan jelas melalui peti mati. Seolah-olah itu dan tanahnya transparan. Saat ini, Chu Feng bisa melihat bahwa ketakutan dan kegelisahan di mata Keratua tidak berkurang sama sekali. Namun, itu masih melakukan yang terbaik untuk menyembunyikannya. Segera, itu bertindak seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Itu memutar lentera di tangannya ke tumpukan api, dan duduk bersila dengan api. Serangkaian gerakan aneh Keratua membuat Chu Feng tahu bahwa sesuatu akan terjadi. Jadi, dia benar-benar berharap formasi ini akan memakan waktu sedikit lebih lama untuk dinyalakan sehingga dia bisa mengetahui apa yang akan terjadi yang membuat Keratua ini begitu takut. Asteris. Tepat pada saat itu, cahaya bersinar di depannya. Cahaya keemasan menyilaukan muncul. Itu terlalu terang. Itu benar-benar menerangi tanah hitam pekat ini. Sebelum cahaya keemasan, Chu Feng bisa melihat bahwa tempat ini benar-benar indah dan hebat. Ada banyak bangunan di sekitarnya, dan setiap bangunan sangat besar. Mereka seperti puncak gunung yang mengarah ke langit. Dan ketika mereka disinai oleh cahaya, mereka juga sangat cemerlang. Ada yang seperti kristal, ada yang seperti berlian, ada yang seperti es dan salju, ada yang seperti api. Mereka semua dibuat oleh bahan khusus, dan mereka besar dan megah. Tidak berlebihan untuk mengatakan ini adalah struktur terhebat yang pernah dilihat Chu Feng sepanjang hidupnya. Tapi sekarang, Chu Feng sedang tidak ingin mengagumi bangunan ini. Mengesampingkan fakta bahwa tempat ini terlalu besar, tempat cahaya emas bersinar hanyalah sudut gunung es. Namun yang lebih penting, ketika sinar keemasan muncul, aura yang sangat mengerikan juga turun. Aura itu sangat kuat, itu adalah aura paling mengerikan yang pernah dirasakan Chu Feng sepanjang hidupnya. Sebelum aura seperti itu, Chu Feng benar-benar merasa dia bahkan tidak setitik debu. Dia sangat kecil sekali. Keratua, kamu benar-benar memiliki keberanian? Tiba-tiba, suara garang dan sombong terdengar di tengah-tengah cahaya keemasan. Nada itu sangat tinggi, mirip dengan bangsawan yang turun ke dunia ini. Setelah suara itu terdengar, sedikit cahaya keemasan ditarik. Akhirnya, seseorang muncul di depan Keratua. Itu adalah sosok yang sangat besar, setinggi selusin meter. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan dan memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Chu Feng hanya bisa melihat garis buramnya juga karena pancaran keemasannya terlalu menyilaukan. Dia tidak bisa melihat kulit orang ini. Dia bahkan tidak bisa melihat pakaian mereka dengan jelas. Semuanya dipisahkan oleh cahaya keemasan dan Chu Feng hanya bisa merasakan kekuatannya. Dia tidak bisa mengamati hal lain. Orang ini adalah bangsawan sejati. Begitu mulia sehingga rakyat jelata bahkan tidak memenuhi syarat untuk melihat penampilannya. Tetapi jika Chu Feng menjadi hakim, dia akan mengatakan orang ini lebih seperti seorang prajurit yang memenangkan semua pertempuran dan tak terbendung. Bahkan Keratua itu sedikit lebih lemah ketika berada di depannya. Namun, meskipun orang ini sangat kuat, Keratua itu masih sangat tenang. Tidak ada lagi rasa takut di matanya. Dan itu bahkan tidak menatap lurus ke arah orang itu. Itu tetap duduk dan terus menusuk ringan di kayu bakar di depannya. Keratua, siapa yang membiarkanmu memanggil patung tanpa izin? Anda harus tahu bahwa Anda tidak diperbolehkan menggunakan barang-barang di sini. Orang yang datang bahkan lebih marah ketika Keratua menggunakan sikap seperti itu untuk menghadapinya. Sesuatu yang seharusnya tidak muncul di jalan surgawi muncul. Itu memengaruhi urutan berbagai hal. Saya hanya menghilangkan bahaya bagi mereka yang lewat dan membersihkan beberapa penghalang, kata Keratua itu dengan tenang. Namun, itu masih tidak terlihat lurus pada pendatang baru. Oh, Keratua, kapan Anda menjadi orang Samaria yang baik? Anda menggunakan kekuatan klan saya untuk membantu sampah dari tempat ini? Kata orang itu dengan mengejek. Kapan kamu menjadi begitu bebas? Anda selalu memperhatikan tempat ini. Ketika ada sedikit gerakan, Anda hanya bergegas ke sini. Kamu lebih sensitif dari hidung anjing, kata Keratua itu dengan nada mengejek. Huff, orang itu dengan dingin mendengus. Kemudian, dengan pikiran, kekuatan roh yang tak terbatas dilepaskan dan menyapu semuanya. Sial, kutuk Chu Feng. Dia bisa merasakan betapa mengerikannya kekuatan roh itu. Itu adalah sesuatu yang puluhan ribu kali lebih kuat daripada miliknya. Sebelum kekuatan roh itu, Chu Feng tidak bisa menyembunyikan. Asteris. Namun,
Kekhawatiran Chu Feng berlebihan. Ketika kekuatan roh datang menyerang, formasi dalam peti mati berubah sedikit dan diblokir untuk Chu Feng. Kekuatan roh yang mengerikan tidak mampu menutupi tubuh Chu Feng. Kekuatan rohnya diblokir membuat orang itu sadar bahwa ada sesuatu yang salah. Dia mengangkat telapak tangannya, dan cahaya keemasan melesat dan terbang menuju peti mati yang memegang Chu Feng. Melihat cahaya keemasan yang masuk, seluruh makhluk Chu Feng membeku. Dia merasakan perasaan berbahaya yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia bisa merasakan kekuatan macam apa yang disembunyikan di dalam cahaya keemasan. Belum lagi cahaya itu sendiri. Bahkan sisa-sisa cahaya keemasan bisa menghancurkan jiwanya dan dia akan mati seketika. Booming asteris, tapi ketika Chu Feng merasa dia sudah mati, kera tua itu bergerak. Tidak hanya itu menghentikan cahaya keemasan, itu bahkan menghilangkan sisa-sisa. Itu menghentikan serangan sepenuhnya. Chu Kongtong, apakah kamu ingin mati? Anda berani menyerang makam tuan muda saya? Si kera tua dengan marah bertanya setelah menghentikan serangan itu. Ada gerakan di dalam kubur. Saya curiga ada seseorang di dalam. Dan karena Anda sangat melindunginya, sepertinya Anda menyembunyikan seseorang. Chu Kongtong bahkan lebih marah dan dia benar-benar menyerang kera tua itu sendiri. Asteris sinar keemasan bersinar. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi sangat kecil. Dan sinar keemasan itu menjadi satu-satunya hal yang dapat dilihat seseorang di dunia ini. Sebelum cahaya itu, kera tua itu membuat ekspresi menyakitkan di wajahnya. Itu menggunakan semua yang dia bisa untuk menahan serangan itu. Tapi itu tidak mampu dan terpaksa berlutut di tanah. Hahaha, kera tua, kamu jadi lemah. Dan bukan hanya sedikit lebih lemah juga. Chu Kongtong tiba-tiba tertawa puas ketika dia melihat kera tua itu berlutut di depannya. Tawanya bahkan sangat marah. MGA. Bab 1002, siapa yang memberi Anda saraf ini? Kera tua, untuk berpikir betapa perkasa dirimu dulu. Jelas, Anda hanya binatang buas asing. Namun dalam keluarga Chu saya, Anda memegang posisi yang lebih tinggi daripada anggota keluarga saya. Saat itu, hanya karena kakakku mengucapkan beberapa kata yang tidak sopan, kamu menamparnya 3000 kali di depan anggota keluarga lainnya. Efeknya pada dirinya begitu besar sehingga dia merasa tidak punya wajah lagi sehingga dia menghancurkan kultivasinya sendiri, sehingga memotong masa depannya. Pernahkah kamu berpikir hari seperti hari ini akan datang? Pernahkah Anda berpikir bahwa Anda, yang datang dari klan Fighting AP, suatu hari akan berlutut di depan saya? Kata Chu Kongtong dengan dingin. Kata-katanya sangat mengejek. Chu Kongtong, 20 tahun yang lalu, apakah Anda berani berbicara kepada saya seperti ini? Teriak si kera tua. Pada saat yang sama, bulu di tubuhnya berdiri tegak. Kekuatan tak terbatas meledak dari tubuhnya yang lemah. Kera tua itu sebenarnya berdiri di tengah-tengah cahaya keemasan. Berlutut kembali, namun, tepat ketika kera tua itu berdiri, Chu Kongtong memperkuat pancaran emas beberapa kali dan sekali lagi memaksa kera tua itu berlutut. Setelah melakukan itu, Chu Kongtong dengan dingin mendengus dan berkata, 20 tahun yang lalu? Tentu saja, saya tidak akan berani berbicara kepada Anda seperti ini 20 tahun yang lalu. Tetapi sekarang 20 tahun kemudian. Kera tua, jika Anda harus menyalahkan seseorang, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena mengikuti tuan yang salah. Anda tidak akan jatuh ke keadaan ini dan menanggung rasa sakit ini di sini sekarang sebaliknya. Aku tahu betapa sombongnya dirimu. Anda berasal dari klan Fighting AP. Memiliki garis keturunan yang luar biasa. Kekuatan luar biasa. Sehingga Anda berpikir bahkan tanah terlarang keluarga Chu saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk Anda. Tapi sekarang, kamu tahu kamu salah, kan? Kultivasi Anda yang jatuh dan tubuh yang tidak berdaya ini telah mewakili segalanya. Tempat ini tidak hanya bisa menelan budidaya keluargaku, tetapi juga bisa menelan milikmu. Petik 2. Chu Kongtong, kurangi sampah. Jika Anda ingin membalas kakak laki-laki Anda, maka bunuhlah aku. Mengapa mengucapkan kata-kata gila ini secara tidak langsung? Teriak kera tua itu dengan mengejek. Membunuhmu, itu akan terlalu baik untukmu? Memikirkan tuan dan pelayan ini begitu sombong dalam keluarga Chu saya. Namun Anda ingin mati dan mengakhiri semuanya? Dalam mimpimu, aku ingin kamu hidup. Saya ingin kalian berdua bertahan hidup di tempat ini sampai Anda menjadi sampah yang bahkan tidak memiliki jejak kultivasi. Lalu, saya minta Anda membayar harga untuk tindakan Anda. Sedangkan untuk sekarang, aku ingin menyiksamu. Ada gerakan di kuburan. Saya tahu Anda pasti telah menyembunyikan seseorang. Kalian berdua tidak bisa meninggalkan tempat ini. Jadi kamu ingin mengakses bagian luar untuk membantumu, kan? Biarkan aku memberitahumu ini. Selama aku di sini, kamu seharusnya tidak pernah berpikir untuk bermain trik. Ting dewa di sini dan terima hukuman atas kejahatanmu. Chu Kongtong mencibir. Lalu cahaya keemasan meninggalkan tubuhnya.
Itu menjadi cangkul dan sekop dan tiba di depan kuburan yang memegang Chu Feng. Dia sedang bersiap untuk memecahkan peti mati. Melihat alat yang masuk melayang, Chu Feng tidak takut. Sebaliknya, di wajahnya, ada amarah yang tak terlukiskan. Chu Feng telah mendengar semua yang dikatakan Chu Kongtong dan si kera tua. Meskipun mereka hanya bertukar beberapa kata, Chu Feng masih menangkap beberapa hal. Orang ini disebut Chu Kongtong tampaknya seseorang dari keluarga Chu. Selain itu, ia memegang beberapa kebencian untuk ayah Chu Feng dan kera tua. Pada awalnya, karena Chu Kongtong memiliki kekuatan yang tidak mencukupi, dia tidak berani berbuat banyak kepada mereka. Tetapi sekarang, mereka jelas menderita dalam beberapa cara dan dengan demikian kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Jadi, Chu Kongtong tercela dan tak tahu malu ini mengambil kesempatan ini untuk berurusan dengan ayah Chu Feng dan kera tua. Meskipun Chu Feng tidak ingin mati, itu tergantung pada situasinya. Chu Feng tidak bisa mentolerir martabat ayahnya ditantang. Jadi, ketika alat emas terbang ke tanah, Chu Feng berdiri dan ingin menerobos peti mati dan pergi. Meskipun dia tahu itu berarti kematian, dia masih ingin melawan Chu Kongtong itu. Asteris namun, apa yang Chu Feng tidak harapkan hanya ketika dia berdiri. Formasi peti mati selesai disalurkan. Sekarang diaktifkan. Pada saat itu, Chu Feng merasakan visinya berputar. Segera, dia kehilangan kesadaran. Ledakan. Tepat pada saat itu, cangkul dan sekop yang dibuat oleh cahaya keemasan yang mengerikan jatuh pada saat yang sama. Dengan kekuatan destruktif, itu menyebarkan tanah yang mengubur peti mati, dan juga menghancurkan tutup peti mati batu mendalam. Namun, setelah dihancurkan, Chu Feng tidak ada di dalam. Demikian pula, tidak ada formasi. Hanya ada kerangka anak kecil yang berada di dalam peti mati besar. Kerangka itu ditutupi dengan kain khusus. Itu bersinar dengan cahaya keemasan. Tapi kerangka itu sendiri tidak terlalu terang. Itu bahkan agak menguning. Jelas, pemiliknya telah mati untuk beberapa waktu. Apa? Saya jelas merasakan sesuatu sebelumnya. Melihat peti mati sepenuhnya kosong. Hanya memegang kerangka seorang anak. Chu Kongtong terkejut. Dia merasa sangat terkejut dengan hasil itu. Chu Kongtong, kau binatang kotor, Anda berani membongkar kuburan tuan muda saya dan menghancurkan peti matinya? Anda bahkan tidak membiarkan jiwa mudanya beristirahat? Aku akan membunuhmu. Kera tua itu melolong marah. Suara memekakkan telinga membuat segalanya bergetar. Kali ini, Chu Kongtong tidak membalas. Sebagai gantinya, dia berkata tanpa banyak percaya diri. Itu hanya merusak peti mati. Ini tidak seperti kerangkanya sudah rusak. Selain itu, saya sedang melakukan tugas resmi. Saya merasa ada pergerakan di peti mati ini. Jadi masuk akal kalau saya memeriksanya. Bagaimanapun, ini adalah tanah terlarang keluarga Chu saya. Saya tidak bisa membiarkan orang luar masuk. Namun, karena tidak ada yang abnormal di dalam peti mati, aku biarkan kalian berdua pergi sekarang. Di masa depan, kamu sebaiknya menjaga tempat ini dengan baik dan bahkan tidak berpikir untuk memiliki pikiran yang tidak layak. Kalau tidak, bahkan jika aku memaafkanmu, mereka tidak akan melakukannya. Petik 2. Setelah berbicara, Chu Kongtong menarik kembali cahaya keemasan yang menindas kera tua. Pada saat yang sama, cahaya di sekitarnya menjadi aneh. Lapisan riak aneh mulai muncul. Dia berencana untuk pergi. Asteris namun, pada saat itu, kekuatan yang tak terlihat tiba-tiba turun dari atas dan menelan tubuh Chu Kongtong. Ah, kekuatan yang tak terlihat benar-benar terlalu menakutkan. Itu bisa menghancurkan segalanya. Itu sangat kuat dan tak terlukiskan. Sebelum kekuatan seperti itu, bahkan Chu Kongtong mengeluarkan tangisan yang menyakitkan. Seperti lumpur, dia berbaring di lantai dan bahkan tidak bisa bergerak. Ahaha. Selain itu, kekuatan tak kasat mata ini menjadi lebih kuat dan lebih kuat, menyebabkan tangisan Chu Kongtong menjadi lebih dan lebih intens. Bahkan ketika ditekan oleh kekuatan seperti itu, cahaya keemasan di tubuhnya mulai berputar dan berubah. Berangsur-angsur memudar, dan sepertinya tubuhnya hancur. Ledakan. Ketika ditekan oleh kekuatan tak kasat mata ini, sebuah ledakan akhirnya terdengar. Cahaya pada tubuh Chu Kongtong menghilang sepenuhnya. Dan pada saat itu juga, Chu Kongtong mengungkapkan penampilan aslinya. Dia bukan prajurit emas setinggi beberapa puluh meter. Sebaliknya, dia adalah pria parubaya berpakaian indah yang bahkan tidak setinggi setengah meter. Chu Kongtong tidak hanya pendek, dia juga sangat jelek. Lebih penting lagi, wajahnya yang jelek dipenuhi dengan ekspresi ketakutan. Dalam sekejap itu, sejumlah besar keringat dingin merembes keluar dari wajahnya dan, seperti hujan, menghujani. Kamu tidak hanya menggertak orangku, kamu bahkan berani mematahkan peti mati putraku. Hari ini, Anda bahkan ingin pergi. Chu Kongtong, siapa yang memberimu saraf ini? Tepat pada saat itu, suara setenang angin lembut namun bisa membatu jiwanya tiba-tiba terdengar dari kedalaman tanah ini.
MGA. Bab 1003 Ayah Chu Feng. Asteris tata ta asteris. Setelah suara itu terdengar, suara langkah kaki bergema dari kedalaman tempat ini. Saat suara itu mendekat, seseorang segera keluar dari kegelapan. Pria itu tidak tinggi, juga tidak kekar. Dia juga tidak terlalu tampan. Dia bisa dikatakan sangat biasa. Namun, perasaan yang dia berikan kepada orang lain berbeda. Seseorang bahkan bisa mengatakan perasaan yang dia pancarkan bukanlah perasaan seseorang. Memang, perasaan yang dia berikan kepada orang lain membuatnya tampak seperti bukan manusia. Tidak peduli seberapa normal penampilannya. Tidak peduli betapa sederhananya pakaian yang dia kenakan. Sikap unik yang terpancar dari keberadaannya tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Chu Xuanyuan, kamu. Ekspresi Chu Kongtong sangat berubah. Di dalam matanya yang melebar, ada ketakutan yang tak terlukiskan. Dia berkata dengan suara bergetar. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kultivasi Anda tetap sama setelah berada di sini selama bertahun-tahun? Petik 2. Chu Kongtong, Anda benar-benar tidak mengerti situasi ini. Saat ini, yang harus Anda khawatirkan adalah keselamatan Anda, bukan kultivasi saya. Sudut mulut Chu Xuanyuan meringkuk saat dia berjalan dengan sedikit senyum. Keratua juga berdiri dan berjalan di belakang Chu Xuanyuan. Apa yang kamu lakukan? Ada gerakan abnormal di tanah terlarang. Jadi atas perintah saya turun untuk menyelidiki. Jika Anda berani melakukan sesuatu kepada saya, orang-orang di atas tidak akan memaafkan Anda. Chu Kongtong tahu ini buruk. Mengertakkan giginya. Dia ingin membebaskan dirinya sendiri. Tapi itu sia-sia karena dia tidak punya kekuatan sebelum Chu Xuanyuan. Orang-orang di atas. Oh, sebenarnya saya cukup penasaran. Siapa sebenarnya orang-orang di atas yang dengan tidak sabar ingin berurusan dengan saya? Bagaimana kalau Anda memberitahu saya tentang itu? Chu Xuanyuan berjalan ke Chu Kongtong. Dengan pikiran, dia membuat Chu Kongtong, yang sedang berlutut, melayang di depannya, meluruskannya dalam proses. Chu Xuanyuan, bahkan tidak berpikir untuk menggunakan ini untuk menipu saya. Jika kamu berani, serang aku, saya akan memberitahu Anda konsekuensi dari tindakan Anda. Petik 2. Sedikit resolusi muncul di mata Chu Kongtong. Resolusi untuk tetap diam bahkan jika kematian sudah dekat. Jadi, pada saat itu, dia telah menutup mulutnya, sangat tertutup. Oh, konsekuensi. Saya akan memberitahu Anda konsekuensi dari mengganggu makam anak saya. Kilatan dingin melintas ke tatapannya. Secara bersamaan, cahaya merah darah menyapu melewati mata Chu Kongtong dan dia mulai melolong menyakitkan. Pada saat itu juga, darah memenuhi matanya. Bola matanya sudah pergi. Kamu telah melihat sisa-sisa putraku. Jadi kamu harus kehilangan penglihatan. Petik 2. Chu Xuanyuan perlahan membuka telapak tangannya. Di sana ada 2 bola mata lengkap. Namun, ia membiarkan telapak tangannya terbuka sesaat sebelum menutupnya, menghancurkan 2 bola mata Chu Xuanyuan. Seolah merasa mereka tergencet. Chu Xuanyuan menangis lebih menyakitkan. Keratua, aku akan menyerahkan sisanya padamu. Jangan berbelas kasihan, biarkan dia bernafas. Chu Xuanyuan berbalik dan mundur ke samping. Keratua itu berjalan tanpa mengatakan apa-apa lagi, dan melambaikan cakarnya yang tajam, merobek tubuh Chu Kongtong. Asteris wus, asteris cakar keratua itu benar-benar tanpa ampun. Itu tidak hanya meninggalkan luka berdarah di tubuh Chu Kongtong, bahkan tulangnya patah. Dagingnya terkoyak terbuka, dan organ-organnya terbuka. Itu adalah tingkat cedera Chu Kongtong. Tapi itu hanyalah awal. Keratua tidak meninggalkan siksaan di sana. Itu benar-benar hanya hidangan pembuka karena semakin jauh, semakin mengerikan tulang siksaan kera lama menjadi. Kulit dan tendon diekstraksi, sendi mengalami dislokasi, hanya dalam sekejap. Tidak ada yang sama dengan tubuh Chu Kongtong seperti sebelumnya. Tapi hal yang paling diharapkan adalah sebelum penyiksaan semacam itu, tangisan Chu Kongtong tidak bertambah sakit. Dia menanggungnya. Pada akhirnya, dia bahkan mulai tertawa. Haha, keratua, kau benar-benar tua. Bahkan metode menyiksa Anda sangat biasa. Ini hanya tubuh fisik. Saya akan memberikannya secara gratis. Lakukan apapun yang Anda inginkan. Ini tidak mempengaruhi saya sama sekali. Adapun rasa sakit kecil ini, aku, Chu Kongtong, bisa tahan tanpa masalah. Dia tidak hanya tertawa. Dia bahkan dengan sombong mempermalukan keratua itu. Kamu, keratua itu mengerutkan alisnya sedikit. Ekspresi wajahnya tidak terlalu bagus. Ketika seseorang mencapai dunia seperti milik mereka, tubuh fisik seseorang memang tidak terlalu penting. Itu juga tahu. Selain membiarkan Chu Kongtong merasakan sakit, siksaan seperti ini tidak akan banyak berpengaruh padanya. Namun, itu tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, Chu Kongtong berasal dari keluarga Chu. Pasti ada orang yang tahu dia datang ke sini. Jadi, tidak berani membunuhnya. Oh, apakah Anda yakin ini hanya tubuh fisik? Tetapi pada saat itu, Chu Xuanyuan dengan ringan tersenyum. Kemudian,
Telapak tangannya bergerak sedikit. Sinar cahaya ditembakkan dan menembus ke tubuh Chu Kongtong. Ahaha. Ekspresi Chu Kongtong sangat berubah. Dia tidak tahan lagi. Dan sekali lagi dia menjerit menyakitkan. Tanda mulai muncul di dalam tubuhnya. Mereka mulai merangkak di dalam. Dan saat mereka bergerak, tubuh Chu Kongtong mulai runtuh. Tubuh fisiknya sedang ditelan. Pada akhirnya, tubuhnya menghilang sepenuhnya. Dan tiannya berubah menjadi seuntai cahaya. Dan seuntai cahaya itu melayang di udara untuk waktu yang sangat lama. Saat melayang, ia mengeluarkan jeritan yang menyakitkan. Hanya setelah 1 jam itu berhenti. Tubuh cahaya mulai meregang. Menjadi sosok humanoid kasar. Itu adalah Chu Kongtong. Tubuhnya hancur. Dan saat ini, hanya kesadaran ini yang tersisa. Namun, kesadaran Chu Kongtong saat ini berbeda dari orang lain. Tidak peduli seberapa lemah kecerahan yang dipancarkan dari kesadaran orang lain. Setidaknya mereka memiliki tubuh yang lengkap. Tapi Chu Kongtong tidak. Dia tidak memiliki mata. Dan tidak ada kulit yang tidak rusak di seluruh tubuhnya. Dia bahkan tidak memiliki 2 kaki. Dan hanya 1 lengan yang tersisa. Apalagi di lengan itu, hanya tinggal 1 jari. Namun, yang paling penting adalah kultivasinya turun dengan cepat. Chu Xuanyuan, apa yang kamu lakukan padaku? Merasa perubahan yang terjadi padanya. Chu Kongtong merasakan pikirannya hancur. Chu Xuanyuan hanya tersenyum tipis pada reaksinya. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan tinggal di tempat ini. Saya akan segera kembali dan menemukan bos Anda untuk membantu Anda menyembuhkan cedera Anda. Tapi, tentu saja, prasyarat untuk ini adalah bahwa mereka sebenarnya mampu memberikan perawatan seperti itu. Petik 2. Kamu, ekspresi Chu Kongtong berubah sangat lagi. Dia sangat marah dan dipenuhi dengan kebencian. Namun tidak berani mengatakan apa-apa. Dia tahu kemampuan Chu Xuanyuan. Jika kultivasi orang ini menurun, maka itu masih bisa diterima. Tapi sekarang, bukan hanya kultivasinya yang sama. Itu bahkan tak terduga. Tidak ada petunjuk yang menunjukkan alasan mengapa itu terjadi. Dalam keadaan seperti ini, Chu Xuanyuan sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan jika ada seseorang dalam keluarga yang dapat menyembuhkannya, mereka masih harus membayar harga yang sangat besar. Bahkan akan mempengaruhi budidaya mereka sendiri. Jadi, dia tidak berpikir ada orang yang akan melakukan itu untuknya. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa menggerakkan tubuhnya sedikit dan meletakkan formasi teleportasi. Sementara dia masih berkultivasi, dia harus segera meninggalkan tempat ini. Tepat sekali, Chu Kongtong. Beritahu orang-orang di atas ini. Jika mereka memiliki pendapat tentang saya, mereka bisa datang mencari masalah sendiri. Tapi, hanya jika mereka berani. Petik 2. Tubuh Chu Kongtong gemetar setelah Chu Xuanyuan mengucapkan kata-kata itu. Dia tidak berani tinggal di belakang. Dan segera pergi melalui formasi teleportasi. MGA. Bab 1004 Resolusi Chu Feng. Setelah Chu Kongtong pergi, tanah kembali ke keadaan semula. Benar-benar gelap gulita. Hanya tumpukan kayu bakar yang memancarkan cahaya redup, menerangi area kecil. Asteris Chu Xuanyuan mengangkat tangannya sedikit dan memperbaiki peti mati yang rusak. Kuburan yang terbalik juga kembali ke kondisi sempurna. Keratua, maaf atas masalahnya, kata Chu Xuanyuan dengan nada minta maaf saat dia melihatnya. Xuanyuan, kamu masih begitu formal denganku? Itu hanya hal kecil, jika itu bisa memotivasi Chu Feng. Lalu bagaimana jika saya lebih banyak dianiaya? Kata si keratua dengan tenang. Itu sepenuhnya bersedia untuk menjalani semua itu. Keratua, saya tidak membicarakan hal itu. Hanya saja, saat Chu Xuanyuan menatap keratua yang tampak seolah-olah akan mati, kesedihan dan menyalahkan dirinya meningkat di matanya. Dia tahu betul keberadaan kuat apa yang dimiliki keratua itu sebelumnya. Ah, aku rela melakukan semua ini. Selain itu, untuk hal-hal seperti kultivasi, jika dapat diambil kembali. Saat ini, saya baru saja jatuh sedikit. Cepat atau lambat, saya bisa mendapatkan kembali semuanya. Keratua itu samar-samar tersenyum. Lalu berkata, sebenarnya, bakat Chu Feng benar-benar tidak buruk. Sudah sangat sulit dipercaya bahwa ia memiliki budidaya ini di wilayah Laut Timur yang sangat kekurangan sumber daya budidaya. Selain itu, Anda melakukan beberapa hal pada garis keturunannya. Petik 2. Penderitaan yang dia dapatkan dalam kultivasi saat ini tidak banyak. Tetapi itu dapat meletakkan fondasi yang sangat baik untuk masa depannya. Tapi jujur saja, pertumbuhan Fenger lebih baik dari yang saya harapkan. Tidak hanya dalam hal kultivasi, tetapi juga dalam hal seseorang. Selama bertahun-tahun, saya belum bisa tinggal di sisinya untuk melindunginya, merawatnya, atau membimbingnya. Yang paling saya khawatirkan bukanlah seberapa banyak kultivasinya dapat ditingkatkan, tetapi karakternya. Saat ini, kekhawatiranku lenyap karena sifatnya telah ditetapkan. Dia pria yang sangat bersemangat.
Saya merasa sangat lega mengetahui hal itu. Chu Xuanyuan tersenyum dengan wajah tenang. Alasan mengapa Chu Feng memiliki sifat yang tegas karena dia memiliki ayah seperti kamu kan? Lagi pula, dia anakmu. Tapi sekarang, Chu Feng memasuki tanah suci martialism. Dia, dengan budidaya itu, seperti ikan kecil yang memasuki lautan luas. Bahkan jika bakatnya luar biasa dan memiliki garis keturunan yang melampaui semua yang lain, dia belum tumbuh. Di tempat itu, semua jenis kecelakaan bisa terjadi. Sebagai seorang ayah, apakah Anda tidak khawatir sama sekali? Tanya si kera tua. Bagaimana saya tidak khawatir, tapi apa yang bisa saya lakukan? Aku tidak bisa membuatnya tinggal di sini dan menjadikannya orang yang tidak berguna. Lalu membuatnya mati karena usia, kan? Daripada itu, mengapa tidak membiarkannya pergi? Paling tidak, dia masih bisa melihat dunia yang mengasyikkan di luar, kata Chu Xuanyuan dengan sangat tak berdaya. Sebenarnya, yang paling aku khawatirkan sebenarnya bukan orang luar tetapi yang dari keluarga Chu. Meskipun pada dasarnya mereka tidak akan mengganggu dunia ini, mereka masih mengirim orang untuk memantaunya. Anda telah melakukan beberapa hal dengan garis keturunan Chu Feng, sehingga kekuatan yang dia pegang akan terlihat berbeda dari garis keturunan keluarga Chu Anda. Meskipun akan terlihat berbeda, akan selalu ada kesamaan. Chu Feng tidak terikat oleh tempat ini. Selama dia berkembang dengan aman, cepat atau lambat namanya akan menyebar ke seluruh dunia ini. Jika mereka yang memiliki konflik dengan keluarga Chu Anda mendengar pencapaiannya, kecurigaan akan muncul. Jadi, itu sebabnya aku mendesakmu untuk mengganti nama Chu Feng ketika orang itu dari wilayah Laut Timur membawanya pergi, kata si kera tua. Tidak peduli bagaimana keluarga Chu memperlakukan saya, kami masih anggota. Nama keluarga tidak dapat diubah. Adapun namanya sendiri, ibunya memilihnya, sehingga sama sekali tidak bisa diubah. Lagi pula, dunia ini besar, ada banyak orang dengan nama yang sama. Jika Fenger benar-benar jatuh ke dalam bencana karena namanya saja, maka itu hanya bisa dikatakan takdir. Jalan kultivasi tidak pernah menjadi jalur yang mudah. Sebagai ayahnya, saya pasti akan mengkhawatirkan keselamatannya. Saya tidak ingin dia menerima celaka, dan saya berharap dia bisa menjauh dari bahaya. Namun, untuk masa depannya, aku tidak akan melindunginya. Aku benar-benar berharap dia bisa menghadapi beberapa bahaya sendirian. Ada beberapa hal yang harus dialami secara pribadi, seperti kesengsaraan. Pengalaman adalah sesuatu yang bahkan lebih berharga daripada sumber daya budidaya. Pakar terkenal mana di dunia ini yang tidak pernah melewati sejuta masalah dan melewati gerbang neraka berkali-kali? Dibandingkan dengan dunia luar, dunia ini seperti rumah kaca. Jika saya, Chu Xuanyuan, memiliki seorang putra yang bahkan tidak dapat berkembang di tempat seperti ini, maka itu hanya berarti ia tidak layak untuk menjadi anak saya. Kebaikan kebapaan di mata Chu Xuanyuan menghilang, dan menggantikannya adalah sedikit keganasan. Keganasan yang kejam. Kera tua itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Itu menghela napas panjang karena merasakan emosi yang rumit. Pada saat yang sama, Chu Feng terbangun. Dia menemukan dia telah meninggalkan peti mati dan memasuki sebuah terowongan. Di dalam terowongan, tubuh Chu Feng kehilangan kendali. Dia hanya bisa mengikuti arus dan maju dengan kecepatan cepat yang tak terlukiskan. Dia tahu dia telah pergi ke jalan yang benar. Terowongan ini adalah jalan surgawi sejati. Jalan sejati yang mengarah ke tanah suci martialisme. Tetapi pada saat itu, Chu Feng merasakan emosi yang sangat rumit. Dia telah menangkap semua yang terjadi sebelumnya di matanya. Dia bahkan tidak bisa memastikan apakah kera tua itu masih aman dan apakah ayahnya masih dipermalukan. Chu Feng tidak menyalahkan ayahnya. Dia juga tidak menyalahkan kera tua itu. Dia bisa melihat dari tempat kejadian sebelum hari seperti apa yang dialami ayah dan kera lamanya. Chu Feng juga bisa menebak bahwa ayahnya telah melakukan cukup banyak untuknya. Kuburan itu adalah miliknya. Tetapi itu adalah penutup. Kemungkinan besar kebohongan yang dibuat ayahnya untuk membuat semua orang di keluarganya percaya bahwa Chu Feng telah meninggal. Tujuannya adalah untuk membawa Chu Feng menjauh dari tanah ini. Tanah itu merugikan. Kalau tidak, budidaya kera tua dan ayahnya tidak akan jatuh. Ayahnya tidak hanya diusir dari keluarganya. Dia, dan kera, menyiksa dengan menyakitkan. Chu Feng tidak tahu apa yang terjadi dalam keluarganya. Namun, dia yakin orang tuanya tidak sehat. Setidaknya, ayahnya tidak sehat. Dari kata-kata kera tua sebelumnya, Chu Feng tahu ada alasan bahwa ayahnya bertindak seperti itu. Dan alasan itu memiliki hubungan yang tak tergoyahkan dengannya. Seseorang bahkan bisa mengatakan bahwa dia, Chu Feng, melukai ayahnya dan menempatkannya dalam keadaan ini. Jadi, Chu Feng merasa bertanggung jawab. Dia merasa sangat bertanggung jawab. Dia sangat berharap dia sudah mati. Chu Feng, jangan pegang beban di hatimu. Apapun yang terjadi, Anda tidak dapat melakukan apapun untuk itu.
Apa yang terjadi sudah menjadi kenyataan. Tidak peduli siapa itu. Mereka tidak berdaya untuk mengubah masa lalu. Namun, kamu bisa mengubah masa depan. Bukankah keratua itu juga mengatakannya? Orang yang merampas kehormatan ayahmu adalah kamu. Tetapi orang yang bisa mendapatkan kembali kehormatan ayahmu adalah kamu juga. Anda dapat melihat berapa banyak harapan yang telah mereka percayakan kepada Anda. Egi menghibur ketika dia merasakan suasana hati Chu Feng yang sedih. Aku tidak akan mengecewakan harapan mereka. Aku tidak hanya akan mengambil kembali kehormatan ayahku yang hilang. Aku akan membuat mereka yang melangkahi kehormatan ayahku membayar harganya. Bahkan jika mereka adalah keluargaku, aku tidak akan mengampuni mereka. Petik 2. Sedikit keganasan melintas di mata Chu Feng. Ungkapan ini sangat mirip dengan yang ditunjukkan ayahnya sebelumnya. Namun, itu sedikit berbeda. Keganasan semacam ini jauh lebih menyeluruh. Karena ini adalah resolusi Chu Feng. MGA. Bab 1005 Formasi Siling Misterius. Chu Feng telah melayang melalui jalan surgawi yang luas dan tak terbatas untuk waktu yang lama. Bahkan dia sendiri tidak dapat mengingat dengan tepat berapa banyak waktu telah berlalu. Itu karena tidak ada matahari di langit dalam jalan surgawi. Konsep waktu tidak jelas di dalamnya. Di tempat ini, yang bisa dilakukan Chu Feng adalah membiarkan dirinya terdampar oleh kekuatan besar itu, mendorongnya ke depan. Dapat dikatakan bahwa Chu Feng saat ini setara dengan setitik debu yang melayang dalam badai, daun di sungai. Dia tidak mampu melakukan apa-apa, yang bisa dia lakukan hanyalah berharap dia bisa tiba di tujuannya, atau pantai di sisi lain, pada waktu yang lebih awal. Itu karena pantai di sisi lain adalah tempat yang pernah ia dambakan, tanah suci martialisme. Chu Feng telah mengalami peristiwa tak terduga di jalan surgawi. Jalan surgawi tempat dia berada pada awalnya tidak luas. Itu hanya bisa memungkinkan untuk Chu Feng sendiri untuk melewatinya, dan akan terlalu banyak jika ada orang lain. Namun, peristiwa tak terduga telah menyebabkan jalan surgawi yang sempit yang sedang dilalui Chu Feng untuk masuk ke jalan surgawi yang luas dan tak terbatas. Dengan kata lain, jalan surga sekarang lebih menyerupai jalan surgawi. Petik 2. Meskipun Chu Feng hanya bisa hanyut dengan ombak, lingkungannya tidak gelap gulita. Alih-alih, itu dipenuhi dengan cahaya yang cemerlang dan warna-warna cerah. Itu seperti dia melayang melalui langit berbintang yang tak terbatas. Sensasi semacam itu sangat unik. Itu bahkan mengeluarkan sensasi membersihkan jiwa seseorang dan mencerahkan hari seseorang. Itu sangat nyaman. Hanya, sebelum Chu Feng bisa menikmati sensasi khusus semacam ini, ia terpaksa pergi. Itu karena sinar yang menyilaukan telah muncul di hadapannya. Setelah sinar ini, Chu Feng melihat dunia baru. Dia tahu tempat itu seharusnya menjadi tempat yang ingin dia capai. Wos, petik 2. Seperti panah yang meninggalkan busur, Chu Feng melesat di udara. Karena fakta bahwa dia telah terbang dengan kecepatan tinggi untuk waktu yang lama. Ketika dia meninggalkan jalan surgawi, dia menjadi terbiasa dengan kecepatan dan terbang maju dengan kecepatan tinggi. Chu Feng menghentikan tubuhnya. Dia menemukan bahwa dia telah sepenuhnya meninggalkan jalan surgawi dan di bawah kakinya adalah lautan yang tak terbatas. Berbalik untuk melihat, pintu keluar jalan surgawi berada beberapa mil di belakangnya. Jalan keluar dari jalan surgawi sangat mirip dengan pintu masuk jalan surgawi. Bahkan dapat dikatakan bahwa mereka persis sama, itu dibentuk melalui kondensasi dari formasi yang sangat besar dan megah. Namun, Chu Feng tahu bahwa tempat ini bukan wilayah Laut Timur. Alih-alih itu adalah tanah suci martialisme. Itu karena lautan di sini bahkan lebih dalam. Itu benar-benar dalam tanpa dasar. Adapun ombak, mereka bahkan lebih ganas. Bahkan ombak terkecil adalah beberapa meter. Adapun langit biru dan awan putih di daerah ini, juga lebih tinggi dan lebih jauh dari cakrawala. Namun, apa yang meyakinkan Chu Feng bahwa tempat ini adalah tanah suci martialisme bukanlah laut yang lebih dalam atau langit yang lebih tinggi. Sebaliknya, itu adalah energi tak berbentuk namun terlihat yang terbang di seluruh dunia. Kekuatan marsial. Energi asal kuat martial lord. Di dunia ini, energi marsial ini bahkan lebih padat. Di tempat ini, kekuatan marsial, kekuatan surgawi, kekuatan yang mendalam, kekuatan asal dan bahkan kekuatan spiritual beberapa kali lebih padat daripada daerah Laut Timur dan 9 provinsi benua. Bahkan orang-orang yang tidak berlatih seni bela diri pun akan merasa bersemangat dan jernih hanya dengan menghirup udara segar. Jika seseorang dapat menghirup udara semacam ini setiap hari, maka bahkan orang biasa akan dapat hidup bertahun-tahun lebih lama. Jijiji gelombang-gelombang, tepat pada saat ini, suara burung mulai bergema. Selanjutnya, suara itu semakin dekat dan dekat. Chu Feng mengangkat kepalanya dan melihat sekawanan burung terbang ke arahnya dari cakrawala di kejauhan. Adapun burung-burung itu, Chu Feng akrab dengan mereka, terlepas dari apakah itu penampilan mereka atau suara yang mereka pancarkan. Mereka, tanpa ragu, burung gereja. Namun, kawanan burung pipit biasa.
Masing-masing dari mereka sebesar burung elang. Tanah suci martialisme benar-benar surga. Bahkan burung pipit pun mampu tumbuh sekuat ini. Melihat kawanan burung pipit, senyum menunggu muncul di Chu Feng. Dia tahu bahwa tempat ini akan menjadi perjalanan baru baginya. Wos, petik 2. Tepat pada saat ini, beberapa sinar cahaya tiba-tiba muncul di langit yang kosong. Seperti bilah tajam, mereka terbang di atas kawanan burung pipit. Adapun tempat-tempat yang mereka lewati, semua burung pipit akhirnya mati. Sebagian kecil hujan darah, yang mengandung anggota badan dan bulu burung pipit, jatuh dari langit. Apa ini? Melihat pembantaian yang tiba-tiba ini tanpa peringatan, Chu Feng bingung. Namun, perubahan di sekelilingnya hanyalah awal. Jumlah sinar cahaya tumbuh semakin banyak. Pada saat yang sama, mereka mulai menjalin satu sama lain. Pada akhirnya, sebuah jaring besar terbentuk, menghalangi wilayah lautan ini. Pembentukan, siapa yang menciptakan formasi semacam ini di tempat ini? Petik 2. Pada saat ini, Chu Feng mulai mengerutkan kening. Dia sudah menyadari bahwa sinar cahaya sebenarnya adalah formasi. Apalagi itu adalah formasi yang sangat kuat. Formasi ini telah menyegel langit biru ke atas dan menyegel laut ke bawah. Selain itu, kekuatan pertahanannya sangat kuat. Bahkan jika itu adalah Chu Feng, dia tidak akan bisa melewatinya. Formasi telah sepenuhnya menyegel Chu Feng di tempat ini. Adapun Chu Feng, dia tidak mampu memecahnya. Dengan kata lain, itu mungkin bagi formasi untuk menjebak Chu Feng sampai kematiannya. Formasi ini tidak sesederhana seperti yang terlihat. Ketika Chu Feng mulai mencari-cari orang di sekitar yang mencari formasi ini, riak mulai muncul di dalamnya. Perlahan-lahan, riak terkondensasi bersama. Pada akhirnya, mereka membentuk sosok cahaya. Sosok cahaya itu memiliki bentuk seseorang. Meskipun sosok cahaya, ia memiliki budidaya yang sama dengan Chu Feng, peringkat 8 Martial Lord. Tepat setelah sosok manusia berbentuk cahaya ini selesai mengembun, itu mengeluarkan tangisan aneh, terbang ke arah Chu Feng, dan mulai menyerangnya. Sosok cahaya berbentuk manusia itu sangat kuat. Selain itu, kekuatan bertarungnya juga luar biasa. Serangan itu, yang memiliki kekuatan peringkat 8 Martial Lord, bisa dikatakan sangat kuat di dunia. Namun, tidak peduli seberapa kuat sosok cahaya itu tidak ada artinya bagi Chu Feng. Chu Feng berdiri di sana tanpa bergerak. Dia hanya mendengus dingin. Seorang penindas mungkin muncul sesuai keinginannya, sementara pakaiannya melayang. Kekuatan yang menindas, seperti badai tak berbentuk, menyapu ke arah sosok cahaya berbentuk manusia itu. Serangan Chu Feng terlalu cepat. Sebelum sosok cahaya berbentuk manusia itu bisa bereaksi, itu sudah diselimuti oleh kekuatan Chu Feng yang menindas. Setelah itu, secara paksa dihancurkan menjadi berkeping-keping. Namun, sebelum gelombang pertama mereda, gelombang baru muncul. Setelah Chu Feng menghancurkan sosok cahaya berbentuk manusia itu menjadi potongan-potongan, sebelum dia bisa bersukacita karenanya, 10 lebih banyak sosok cahaya berbentuk manusia terkondensasi di sekitarnya. Melihat dari penampilan luar, 10 sosok cahaya berbentuk manusia ini persis sama dengan sosok cahaya berbentuk manusia sebelumnya. Bahkan budidaya mereka adalah sama, peringkat 8 Martial Lord. Tetapi kekuatan pertempuran mereka benar-benar berbeda. 10 sosok cahaya berbentuk manusia ini, masing-masing dan setiap dari mereka memiliki kekuatan tak terhingga dekat dengan peringkat 9 Martial Lords. Setelah 10 sosok cahaya berbentuk manusia ini muncul, mereka bertindak persis sama dengan sosok cahaya dari sebelumnya. Mereka meraung dan langsung bergegas menyerang Chu Feng. Namun, kali ini sama dengan yang terakhir, Chu Feng bahkan tidak bergerak. Dengan hanya kekuatannya yang menindas, dia memenggal 10 sosok cahaya. Apakah ini tidak akan pernah berakhir? Setelah memenggal 10 sosok cahaya ini, Chu Feng mengerutkan kening sekali lagi. Itu karena pada saat ini, 100 sosok cahaya berbentuk manusia muncul di sekelilingnya. Lebih jauh lagi, penanaman 100 sosok cahaya ini tidak lagi peringkat 8 Martial Lords dan sebaliknya peringkat 9 Martial Lords. MGA. Bab 1006 Pertempuran melawan Martial King. 100 sosok manusia berbentuk cahaya berdiri ke segala arah di udara. Tidak hanya kekuatan mereka meningkat ke peringkat 9 Martial Lord, mereka juga tidak lagi menggunakan tangan kosong. Sebaliknya, masing-masing dari mereka memegang tombak cahaya. Adapun tombak cahaya, mereka bukan tombak biasa. Mereka semua mengandung kekuatan yang kuat, menyebabkan angka-angka kekuatan cahaya meningkat pesat. Wos. 100 sosok cahaya ini bergerak. Namun, mereka tidak secara membabi buta menyerang Chu Feng. Sebaliknya, mereka benar-benar menciptakan formasi pembantaian yang mengelilingi Chu Feng. Sosok-sosok cahaya berbentuk manusia ini menjadi semakin kuat. Lebih jauh lagi, tidak hanya kultivasi mereka menjadi lebih kuat, bahkan pemikiran mereka telah meningkat.
Seolah-olah mesin pembunuh yang tidak canggih mulai secara bertahap mendapatkan kecerdasan luar biasa. Aku tidak tahu senior mana yang telah menciptakan formasi seperti ini di tempat ini. Junior ini baru saja tiba di tempat ini untuk pertama kalinya. Saya tidak memiliki keluhan atau kebencian dengan Anda. Mengapa senior harus menggunakan formasi seperti itu untuk membuat hal-hal sulit untuk junior ini? Petik 2. Melihat bahwa sosok cahaya berbentuk manusia ini sekali lagi mulai datang ke arahnya untuk menyerang, Chu Feng memutuskan bahwa jika ini terus berlanjut, itu tidak akan ada habisnya. Dengan demikian, dia tidak membabi buta melawan. Sebagai gantinya, ia mulai mengelak dan dengan tangkas menghindari serangan dari ratusan sosok manusia yang berbentuk cahaya ini. Namun, bukan hanya dia tidak menemukan satu orang pun di sekitarnya. Kemungkinan, bahkan jika Chu Feng berteriak keras masih tidak akan ada orang yang merespon. Satu-satunya yang hadir hanyalah 100 sosok lampu yang meraung dan menyerangnya. Baiklah, karena kamu ingin bermain, maka aku akan bermain denganmu. Saya benar-benar ingin melihat sampai sejauh mana evolusi formasi Anda ini dapat berkembang. Melihat bahwa tidak ada jawaban, Chu Feng menjadi marah. Kekuatan yang dia miliki adalah sesuatu yang dia sendiri kenal. Meskipun Chu Feng hanya peringkat 8 Martial Lord, praktis tidak ada Martial Lord yang bisa melawannya. Itu sangat banyak sehingga dia bahkan tidak menempatkan peringkat puncak 1 Martial Kings di matanya. Dengan demikian, terlepas dari metode apa yang digunakan oleh sosok berbentuk manusia ini, terlepas dari seberapa kuat kekuatan pertempuran itu, sebelum Chu Feng, mereka tidak dapat bahkan menahan satu pukulan pun. Membunuh mereka praktis seperti membunuh sepasukan semut. Namun, karena Chu Feng sudah marah, dia memutuskan untuk tidak membunuh mereka dengan metode serangan tunggal yang sederhana. Sebagai gantinya, dia bergegas ke kelompok sosok cahaya berbentuk manusia dan, dengan anggota tubuhnya sebagai bilah tajam, memotong figur-figur cahaya berbentuk manusia itu menjadi 8 bagian satu demi satu. Harus dikatakan bahwa metode Chu Feng sangat kejam. Itu juga agak tidak manusiawi. Untungnya, figur-figur cahaya ini bukanlah makhluk hidup yang sebenarnya. Jika tidak, darah akan tercecer di semua tempat sekarang dan anggota tubuh akan jatuh dari langit. Adegan itu akan sangat menakutkan. Namun, Chu Feng saat ini marah. Tanpa alasan, dia telah terjebak oleh seseorang. Ini sudah membuatnya marah. Namun, di atas itu, tanpa alasan, dia terkejut diserang oleh seseorang. Karena itu, ia menjadi lebih marah. Jika Chu Feng tidak menanggapi dengan beberapa metode yang tepat, maka dia benar-benar tidak akan bisa menahan kemarahan di hatinya. Meskipun Chu Feng membunuh dan memenggal angka-angka itu satu demi satu, 100 angka lampu semuanya telah dilenyapkan olehnya dalam sekejap. Tidak ada satupun yang tersisa. Mereka semua telah dimusnahkan. Ayo, izinkan saya untuk melihat metode lain apa yang Anda miliki. Setelah membunuh semua 100 sosok manusia berbentuk cahaya, Chu Feng merasa sangat tidak terkendali. Sementara dia dipenuhi dengan antusiasme, dia juga mengangkat kepalanya ke arah langit dan meraung. Pertama, ia telah menunjukkan kondisi pikirannya saat ini. Kedua, dia juga pamer kepada siapapun yang telah menjebaknya di sini. Bersenandung. Sama seperti Chu Feng harapkan. Setelah 100 sosok cahaya terbunuh olehnya, kekuatan lain yang kuat mulai mengembun dalam formasi hanya. Kekuatan yang sangat kuat ini akhirnya memadat menjadi sosok cahaya dengan hidung, mata dan garis besar. Raja Bela Diri. Pada saat ini, sosok cahaya berbentuk manusia tingkat Martial King muncul di depan Chu Feng. Meskipun itu hanya peringkat 1 Raja Bela Diri, itu masih, tanpa diragukan lagi, Raja Bela Diri. Yo, sekarang sudah benar-benar menarik, melihat sosok tingkat Martial King cahaya. Sukacita melintas melalui tatapan Chu Feng. Meskipun Chu Feng bahkan membunuh Jiang Qixia, seorang raja bela diri yang jenius. Namun, hanya dengan mengandalkan budidaya yang lain. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kultivasinya sendiri untuk menghadapi lawan tingkat raja bela diri. Tahap Martial King benar-benar berbeda dari tahap Martial Lord. Meskipun Chu Feng memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa, dia masih merasakan tekanan ketika menghadapi raja bela diri yang berdiri di depannya. Itu benar. Chu Feng, seorang dewa bela diri, tidak mampu mencapai kemampuan untuk benar-benar menghancurkan musuhnya ketika berhadapan dengan peringkat 1 raja bela diri. Itu tidak lagi sesederhana membunuh dan memenggal sekelompok dewa bela diri. Namun, Chu Feng masih memiliki kepercayaan mutlak. Dia tahu bahwa dia mampu melampaui lawannya. Wos, petik 2. Tiba-tiba, Chu Feng pindah. Sebelum sosok cahaya mulai menyerang, Chu Feng sudah mengambil inisiatif untuk menyerang. Begitu dia pindah, dia langsung menyebabkan wilayah udara bergetar. Itu karena Chu Feng tidak mampu menekan kegembiraannya dalam pertempuran melawan Raja Bela Diri untuk pertama kalinya. Bum 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 bum. Petik 2. Kecepatan Chu Feng sangat cepat. Hanya dalam sekejap, ia mencapai sosok cahaya tingkat Raja Bela Diri.
Chu Feng tidak menggunakan keterampilan marsial. Sebaliknya, ia hanya mengaktifkan kekuatan martialnya dan, dengan tangan kosong dan tinju 01, mulai menyerang Raja Marsial. Serangan Chu Feng sangat cepat. Itu sangat cepat sehingga orang hanya bisa merasakan kekuatan yang dipancarkan dari setiap serangan dan tidak mampu melihat serangan itu sendiri. Adapun sosok tingkat-tingkat marsial King Cahaya, itu juga menanggapi serangan Chu Feng dengan tangan dan tinju kosong. Itu juga tidak menggunakan keterampilan lain dan bertemu dengan Chu Feng dalam pertempuran jarak dekat membandingkan kekuatan mereka dalam jarak dekat pertempuran dan ketangguhan tubuh mereka. Pertempuran jarak dekat tanpa senjata untuk menguji ketangguhan tubuh seseorang. Jika tubuh Anda sekuat baja sedangkan tubuh lawan Anda hanya terbuat dari daging, tidak akan ada artinya bagi kedua belah pihak untuk bertempur. Dengan hanya perbedaan antara ketangguhan tubuh, hasil pertempuran sudah ditentukan. Selain itu, pertempuran jarak dekat menekankan kecepatan reaksi seseorang. Dalam pertarungan jarak dekat, perubahannya konstan. Karena kenyataan bahwa jaraknya terlalu dekat, seringkali, teknik yang digunakan oleh lawan seseorang akan menyebabkan seseorang tidak dapat bereaksi dalam waktu, menyebabkan seseorang kalah dalam pertempuran. Secara logis, itu tidak mungkin bagi Lord Martial peringkat 8 untuk bertarung melawan Raja Martial peringkat 1. Ini terutama berlaku untuk pertempuran jarak dekat. Itu bahkan lebih sulit. Bagaimanapun, Raja Bela Diri berbeda dari Raja Bela Diri. Bahkan jika keduanya hanya dipisahkan oleh satu tahap, jarak antara keduanya seperti langit dan bumi. Dalam situasi normal, bahkan jika Raja Bela Diri tidak melakukan langkah-langkah defensif saat menghadapi Tuan Bela Diri, masih akan sangat sulit bagi Tuan Bela Diri untuk melukai Raja Bela Diri. Tubuh Raja Bela Diri itu begitu sulit. Namun, Chu Feng mengandalkan tubuhnya yang tangguh yang ditempa dengan Divine Lightning-nya serta pengalaman pertempurannya yang luar biasa dan kecepatan reaksinya yang tak tertandingi untuk melawan Martial King peringkat 1 itu. Tidak hanya dia tidak memberi jalan dalam pertempuran, dia malah memegang dominasi absolut. Sebuah Grand Rank 1 Martial King sebenarnya berakhir ditekan oleh Martial Lord peringkat 8. Jika seseorang melihat pemandangan ini, mereka pasti akan terkagum-kagum. Petik 2. Tiba-tiba, serangan kejutan tiba dari Chu Feng. Seperti kilat, dia tiba di belakang sosok cahaya. Dengan tipuan, dia menyebabkan sosok cahaya untuk melindungi kepalanya. Kemudian, dia mengambil kembali serangan tipuannya dan menusuk tangannya ke sosok tubuh cahaya seperti pisau tajam yang tak terbendung. Adapun tempat yang menusuk tangan Chu Feng, itu bukan lokasi biasa. Itu adalah dantian para pembudidaya. Untungnya, sosok cahaya tingkat manusia berbentuk Raja Bela Diri ini hanyalah gambar palsu yang terbentuk oleh formasi. Jika tidak maka akan lumpuh tanpa budidaya. Bahkan jika ia meninggalkan tubuhnya dan berubah menjadi kesadaran, budidaya itu masih akan sangat rusak. Setelah serangan mendadak, sosok cahaya berhenti berkelahi dengan Chu Feng. Sebaliknya, itu berubah menjadi kabut cahaya di depan Chu Feng. Perlahan-lahan, itu menghilang dan menghilang. Tangan kosong, tinju kosong tidak bersenjata. MGA. Bab 1007 Hutan Cianwood Selatan. Apakah akan menjadi peringkat 11 Raja Bela Diri selanjutnya? Atau akankah itu 100 peringkat 1 Martial Kings? Apapun. Bawa mereka semua. Saya, Chu Feng, tidak takut. Chu Feng tertawa senang dan berteriak keras. Setelah melawan Raja Bela Diri, Chu Feng berhasil memiliki pemahaman tentang kekuatannya sendiri. Meskipun kekuatan pertempurannya tidak sekuat ketika dia adalah Raja Bela Diri, itu lebih dari cukup terhadap peringkat 1 Raja Bela Diri. Jika dia menggunakan Thunder Armor-nya, bahkan peringkat 2 Martial Kings tidak akan sulit. Dengan demikian, bahkan jika 100 peringkat 1 Martial Kings muncul sekarang, Chu Feng masih bisa menangani mereka. Apakah kamu tidak akan datang lagi? Atau mungkinkah Anda merenungkan tentang metode apa yang digunakan untuk melawan saya? Melihat bahwa tidak ada reaksi setelah sosok cahaya tingkat Raja Bela Diri menghilang, Chu Feng sekali lagi berteriak keras. Seperti bagaimana keadaan sekarang, kekhawatiran Chu Feng telah berkurang sangat. Itu karena formasi ini sangat kuat. Dinilai oleh jaring pertahanan, itu bukan sesuatu yang bisa ditembus Chu Feng. Dengan formasi yang kuat ini, itu menandakan bahwa lawannya sangat kuat. Sangat kuat sehingga jika dia ingin membunuh Chu Feng, itu akan sangat mudah dicapai. Namun, lawannya tidak memiliki niat untuk membunuh Chu Feng. Sebaliknya, lawannya ingin perlahan-lahan maju melalui kondensasi konstan sosok berbentuk manusia untuk menyerang Chu Feng. Selanjutnya, Chu Feng menemukan bahwa meskipun niat membunuh sosok cahaya berbentuk manusia itu meluap dan bahwa mereka kejam saat mereka menyerang, mereka umumnya akan menghentikan serangan mereka jika Chu Feng tidak dapat bertahan melawan mereka. Ini lebih jauh membuktikan dugaan Chu Feng. Pencipta susunan formasi ini tampaknya tidak melakukan itu untuk mempermainkannya. Sebaliknya, sepertinya sedang menguji dia. Hanya,
Chu Feng tidak mengerti siapa yang menggunakan metode semacam ini untuk mengujinya ketika dia baru saja tiba di tempat ini dan belum akrab dengan apapun. Bersenandung. Tepat pada saat ini, jaring besar yang telah menutup langit dan bumi mulai berangsur-angsur menghilang. Pada akhirnya, itu benar-benar menghilang. Melihat ini, Chu Feng buru-buru terbang keluar dari kisaran formasi besar itu. Dia hanya berhenti ketika dia merasa telah mencapai keselamatan. Terima kasih banyak senior. Chu Feng tidak buru-buru meninggalkan tempat itu. Sebagai gantinya, dia berbalik dan menangkupkan tangannya sehubungan dengan lokasi tempat formasi dulu berada. Namun, yang mengejutkan Chu Feng, meskipun dia sangat sopan, orang yang membuat susunan formasi tidak hanya tidak menunjukkan dirinya sendiri, dia bahkan tidak memberikan tanggapan apapun. Gemuruh, jalan keluar dari jalan surgawi mulai menutup. Segera, daerah samudera itu menjadi sama dengan samudera yang tersisa. Meskipun samudera melonjak, ia tidak lagi memancarkan cahaya ke seluruh. Itu menjadi jauh lebih biasa. Namun, sensasi biasa semacam ini bahkan lebih aneh dibandingkan dengan formasi sebelumnya. Jangan repot-repot mencari lagi. Jika orang yang menciptakan formasi itu ingin melihat Anda, dia pasti sudah menunjukkan dirinya. Baginya untuk tidak menunjukkan dirinya bahkan sekarang, kemungkinan besar berarti dia tidak berencana untuk melihat Anda. Menurut pendapat saya, formasi ini tidak ditujukan untuk Anda. Setelah menunggu sebentar, melihat bahwa Chu Feng masih melihat sekeliling, Egi tertawa dan berkata, "Aku tidak mencari orang yang menciptakan formasi. Aku mencari Tantai Sui." Ketika Chu Feng mengatakan kata-kata ini, dia agak khawatir. Dia takut bahwa Tantai Sui tidak mampu melewati jalan surgawi dengan lancar. Jadi kamu sebenarnya khawatir dengan gadis itu? Yah, ini sangat sederhana. Hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah bahwa dia telah mengalami kecelakaan di jalan surgawi dan tidak berhasil melewatinya. Sekarang jalan surgawi telah ditutup. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melewatinya lagi. Petik 2. Adapun kemungkinan kedua, itu adalah bahwa dia telah melewati jalan surgawi. Namun, dia tidak mengkhawatirkanmu dan sudah pergi. Petik 2. Apapun kemungkinannya, tidak ada gunanya bagimu untuk menunggu di sini dengan sia-sia. Egi mengerutkan bibirnya dan berkata, Chu Feng secara alami mengerti apa yang dimaksud Egi. Hanya, dia merasa bahwa jalan keluar dari jalan surgawi agak aneh. Namun, ia tidak mampu menentukan apa yang salah dengannya. Dengan demikian, ia hanya bisa terus mengamati sekelilingnya dengan keras kepala. Dia bahkan telah menggunakan mata langitnya. Oi, ada formasi di sana. Akhirnya, Chu Feng menemukan lokasi khusus. Ada formasi yang terletak di atas lautan yang jauh. Ini, hanya, setelah Chu Feng mendekati tempat itu, dia menjadi agak terdiam. Formasi ini sangat kasar dibuat. Itu harus menjadi sesuatu yang dibuat oleh spiritualis dunia jubah biru. Selanjutnya, formasi ini tidak memiliki penggunaan substansial. Satu-satunya efeknya adalah menciptakan publisitas. Pada formasi itu ada beberapa kata besar. Selamat datang di Tanah Suci Martialisme. Karena ini adalah pertama kalinya Anda di sini, Anda pasti tidak terbiasa dengan tempat ini. 5.000 mil ke utara dari sini, rumah perbankan keluarga Magnificent Brocket City Zhao bersedia memberikan jawaban untuk semua pertanyaan Anda secara gratis. Petik 2. Formasi ini harus disiapkan untuk orang-orang seperti Chu Feng, orang-orang yang baru saja keluar dari jalan surgawi. Namun, karena fakta bahwa itu terletak di daerah yang terlalu terpencil dan jauh dari pintu keluar jalan surgawi, jika seseorang tidak dengan hati-hati memeriksa lingkungan seperti Chu Feng, orang tidak akan dapat menemukannya. Dengan demikian, formasi itu tampak agak tidak berarti. Setelah dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya, selain formasi ini, Chu Feng tidak menemukan apapun. Dengan demikian, Chu Feng berhenti tinggal di sini dan mulai melanjutkan menuju kota Brocket Magnificent sesuai saran formasi. Sebenarnya, Chu Feng skeptis dengan kota Brocket yang hebat itu. Dia merasa bahwa orang yang menciptakan formasi itu tampaknya berusaha menghindari sesuatu karena ditempatkan di lokasi yang tidak mencolok. Sederhananya, rasanya seperti urusan tersembunyi. Ini benar terutama dengan yang bersedia memberikan jawaban untuk semua pertanyaan Anda secara gratis. Ini memberi Chu Feng sensasi yang lebih besar untuk mencoba menyembunyikan sesuatu. Dia terus merasa bahwa itu adalah jebakan. Namun, karena dia saat ini terdampar di antah berantah di mana satu-satunya hal di sekitarnya adalah lautan yang tak terbatas dan tidak tahu di mana dia akan menemukan tempat dengan orang-orang, dia hanya bisa mengikuti saran dari formasi. Jika apa yang tertulis pada formasi itu benar, maka dia mungkin dapat memanen dari perjalanan. Bahkan jika formasi itu hanya ada untuk menipu orang lain, berdasarkan pada kemampuan orang yang menciptakan formasi, Chu Feng memutuskan bahwa orang itu tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Namun, tepat pada saat Chu Feng memutuskan untuk melanjutkan menuju kota Brocket Magnificent,
Sebuah adegan muncul beberapa puluh ribu mil jauhnya dari Chu Feng. Ini adalah tanah yang luas dan indah. Pohon-pohon aneh yang mencapai langit telah menutupi tanah ini. Pohon-pohon ini benar-benar tumbuh sangat besar dan tinggi hingga mencapai langit. Bahkan yang paling tipis di antara mereka memiliki ketebalan 10 meter. Bahkan yang terpendek adalah beberapa ratus meter. Adapun mereka yang lebih tebal, ketebalan mereka beberapa ratus meter dan tingginya hampir 10.000 meter. Itu benar-benar tak terbayangkan. Namun, hal yang menarik perhatian terbesar jelas bukan pohon-pohon yang mencapai langit ini. Sebaliknya, itu adalah bangunan di atas, di antara dan di atas pohon-pohon besar ini. Bangunan-bangunan ini benar-benar indah. Mereka memiliki estetika mewah, sementara juga memiliki pesona kuno. Bangunan-bangunan ini dan lautan pepohonan yang luas saling melengkapi. Mereka terintegrasi dengan sempurna satu sama lain. Lautan pepohonan yang luas tak terduga. Adapun jumlah bangunan yang tak terhitung jumlahnya ini, mereka juga tak terduga. Dan bagi orang-orang yang tinggal di dalam lautan pohon yang luas ini, mereka bahkan lebih tak terduga. Sebenarnya ada lebih dari 100 juta orang yang hidup di lautan pohon yang luas ini. Lebih dari 100 juta orang tinggal di antara lautan pepohonan yang luas ini. Selain itu, ruang hidup mereka sangat kaya. Hanya dari ini, seseorang dapat menentukan dengan tepat seberapa luas lautan pohon ini. Itu seperti seluruh bangsa. Namun, lautan pohon yang luas ini memiliki nama yang terdengar akrab, Hutan Qianwood Selatan. Di tengah hutan Qianwood Selatan adalah bangunan segi 8 setinggi beberapa ribu kaki. Sekelompok besar orang berkumpul di luar gedung ini. Mereka semua adalah orang tua dengan kultivasi yang luar biasa. Dilihat dari usia dan kultivasi mereka, orang bisa mengatakan bahwa mereka semua memiliki status luar biasa di dalam hutan Qianwood Selatan ini. Namun, pada saat ini, semua orang tua ini berdiri dan memandangi bangunan segi 8 itu dengan ekspresi hormat. Begitu banyak sehingga mereka bahkan tidak berani terengah-engah. Di dalam gedung, seorang lelaki tua dengan rambut putih salju duduk bersila di tengah gedung dengan cara yang bermartabat. Kekuatan yang sangat kuat beredar di gedung ini. Kekuatan itu tampaknya sudah menyatu dengan pria tua itu. Namun, pada saat ini, kekuatan itu tampaknya meninggalkan tubuh lelaki tua itu dan masuk ke dinding bangunan. Akhirnya, semua kekuatan dihapus. Perlahan, pria tua ini membuka matanya. Pada saat ini, cahaya gembira muncul dari mata pria tua ini. Dengan suara rendah, dia tertawa. Ini benar-benar berkah surga. Saya tidak akan pernah berharap bertemu dengan orang yang sangat berbakat dalam hidup saya. Petikan. MGA. Bab 1008 Rencana Chu Feng. Senyum pria tua itu semakin lebar. Dia tersenyum sangat keras sehingga mulutnya menjadi ternganga. Setelah tersenyum untuk waktu yang sangat lama, dia akhirnya berdiri dan tiba di pintu masuk aula istana. Dengan lambaian lengan bajunya, pintu ke aula istana terbuka. Setelah melihat pria tua itu, semua orang yang berdiri di luar istana membungkuk padanya. Dengan suara keras, mereka berteriak, "Kami memberi hormat kepada Lord Headmaster." Petik 2. Hahaha. Surga memberkati hutan Qianwood Selatan kita. Pria tua itu tertawa terbahak-bahak. Tuan Kepala Sekolah, apa yang terjadi padamu untuk menjadi sangat gembira ini? Orang-orang tua merasa bingung dengan tindakannya. Namun, mereka tahu bahwa sesuatu yang menggembirakan telah terjadi. Karena itu, mereka bertanya sambil tersenyum. Semuanya, saya ajukan semua pertanyaan dulu. Untuk alasan apa stasiun hutan Qianwood Selatan kami di sini dan secara luas menerima murid? Pria tua yang dipanggil sebagai kepala sekolah oleh berbagai orang, alih-alih menjawab, mengajukan pertanyaan. Lord Headmaster, alasan hutan Qianwood Selatan kami menempatkan kami di sini dan menerima banyak murid adalah untuk memilih talenta berkualitas terbaik sehingga kami dapat mengirim mereka ke Gunung Qianwood. Berbagai lansia menjawab dengan paduan suara. Hutan Qianwood Selatan kami sekarang memiliki total 100.1.316 penatua dan murid. Adapun individu yang berbakat, kami juga telah membina beberapa dari mereka. Namun, untuk talenta terbaik, kami masih belum dapat menemukannya. Ini menyebabkan hutan Qianwood Selatan kami ditertawakan oleh 3 hutan lainnya, kata kepala sekolah dengan sikap yang sedikit tidak berdaya. Mendengar apa yang dikatakan kepala sekolah tua, semua orang yang hadir menundukkan kepala dalam diam. Rasa malu muncul di wajah tua mereka. Meskipun kami merasa sulit untuk menerimanya, tetapi setelah memikirkannya, masuk akal juga bagi mereka untuk menertawakan hutan Qianwood Selatan kami. Lagi pula, mereka bertiga memang telah mengirimkan banyak talenta terbaik ke Gunung Qianwood dan memiliki kualifikasi untuk menertawakan kami. Petik 2. Namun, sekarang, hari-hari mereka menertawakan kita segera berakhir. Tiba-tiba, kepala sekolah tua sekali lagi mulai tersenyum. Tuan Kepala Sekolah, apa yang Anda maksud dengan kata-kata itu? Mendengar kata-kata itu, mata berbagai orang mulai bersinar. Kilau gembira keluar dari wajah mereka yang gelap dan suram. Di masa lalu,
Para senior dari hutan Cianwood Selatan kami telah menggabungkan kekuatan mereka dan menciptakan formasi di luar jalan keluar Heavenly Road. Mereka telah melakukan semua itu dengan harapan suatu hari mendapatkan panen dari wilayah Laut Selatan. Tempat yang bukan milik tanah suci martialisme kita. Petik 2. Setelah bertahun-tahun, hutan Cianwood Selatan kami memang berhasil mengolah sejumlah besar murid dari jalan surgawi itu. Namun, tidak ada satupun di antara mereka yang bisa dianggap sebagai bakat terbaik. Petik 2. Namun, surga tidak mengecewakan mereka yang memiliki harapan. Hari ini, setelah sekian lama menunggu, akhirnya saya menemukan bakat terbaik. Kata kepala sekolah tua dengan sangat gembira. Bakat terbaik. Setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh kepala sekolah tua, berbagai orang menjadi sedikit bingung. Mereka semua menatap ke arah seorang pria tua di antara mereka. Menghadapi tatapan semua orang yang hadir, ekspresi pria tua itu langsung menegang. Ma Qiang, kamu sudah benar-benar kembali. Setelah melihat pria tua ini, ekspresi kepala sekolah tua itu juga mengalami perubahan besar. Ketidaknyamanan muncul di wajahnya. Melaporkan kepada kepala sekolah Lord, bawahan ini sudah kembali selama beberapa hari sekarang. Saya juga sudah mengatur orang-orang yang lolos seleksi dari jalan surgawi. Sambil gemetar ketakutan, orang bernama Ma Qiang itu menjawab. Apakah ada orang lain yang memposting di pintu keluar jalan surgawi? Kepala sekolah tua bertanya dengan gugup. Bahwa melapor kepada kepala sekolah Lord. Karena fakta bahwa tidak ada yang muncul di pintu keluar jalan surgawi selama beberapa hari. Bawahan ini merasa bahwa jalan surgawi pasti tidak akan mengalami masalah dan bahwa tidak ada orang lain yang akan muncul. Dengan demikian, bawahan ini berhenti tinggal di sana dan membawa semua orang kembali. Ma Qiang tampak lebih gelisah. Petik 2 tanda seru petik 2. Mendengar kata-kata itu, kepala sekolah tua langsung menjadi marah. Dia menunjuk Ma Qiang dan berteriak. Saat ini, seorang anak yang bangga muncul dari dalam Heavenly Road. Kekuatan pertempuran anak ini sangat kuat. Jika kita merawatnya dengan hati-hati, dia pasti akan membawa kehormatan ke hutan Cianwood Selatan kita setelah dikirim ke Gunung Cianwood. Namun, Anda sekelompok sampah benar-benar meninggalkan tempat yang seharusnya Anda jaga. Menyebabkan kami kehilangan kesempatan bagi anak itu untuk memasuki hutan Cianwood Selatan kami. Petik 2. Tuan Kepala Sekolah, maafkan kami. Tuan Kepala Sekolah, mohon maafkan kami. Bukannya kami mencoba meninggalkan tempat yang seharusnya kami jaga. Tapi jalan surgawi tahun ini benar-benar aneh. Tetap terbuka bahkan setelah beberapa hari. Selain itu, tidak ada seorang pun yang muncul darinya dalam periode waktu yang lama itu. Bawahan ini benar-benar berpikir bahwa masalah terjadi di jalan surgawi dan tidak ada orang lain yang akan keluar. Demi tidak membuang waktu, bawahan ini akhirnya memutuskan untuk memimpin semua orang kembali. Petik 2. Pada saat ini, Ma Qiang dan yang lainnya tahu kesalahan mereka. Pada saat yang sama, mereka menjadi dilanda teror dan buru-buru berlutut di tanah, mengakui kesalahan mereka dan memohon pengampunan. Petik 2 tanda seru. Benar-benar, kepala sekolah sangat marah sehingga dia mulai menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Namun, dia tidak melakukan apapun pada Ma Qiang dan mereka. Sebaliknya, dia mengangkat jarinya dan menggambar di udara. Pada akhirnya, dia menggambar. Setelah potret selesai, itu mulai jatuh berturut-turut dan mendarat di tangan semua orang yang hadir. Temukan pria ini untukku dalam 10 hari dan undang dia ke hutan Cianwood Selatan kita. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak menahan diri. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, tubuh kepala sekolah bergerak. Dia melonjak ke langit dan terbang menuju tempat yang jauh. Dan pada saat ini, berbagai orang yang tersisa sedikit terkejut. Setelah itu, mereka semua melemparkan pandangan ke arah potret yang diberikan kepada mereka oleh kepala sekolah yang sudah tua. Adapun orang di potret, itu secara alami Chu Feng. Chu Feng tidak tahu apa-apa tentang hal-hal yang terjadi di hutan Cianwood Selatan. Sebagai gantinya, dia melakukan perjalanan menuju kota Broket yang disebut Magnificent. Dalam perjalanannya, Chu Feng pernah terbang melewati pegunungan yang luas. Barisan gunung itu sangat dalam dan memiliki banyak binatang buas. Selain itu, sekelompok orang berkumpul di sana. Mereka melakukan perburuan di dalam pegunungan. Orang-orang ini seharusnya berasal dari tempat kekuasaan yang berpengaruh. Juga, metode pembunuhan mereka sangat dahsyat. Itu bukan hanya berburu binatang buas, tapi juga pembantaian sadis. Awalnya, Chu Feng berencana untuk menanyakan mereka tentang beberapa hal. Namun, Chu Feng tidak bisa menentukan apakah hal-hal yang ingin dia tanyakan adalah hal-hal yang diketahui orang-orang itu. Selanjutnya, Chu Feng merasa bahwa karakteristik kelompok orang ini bermasalah. Dengan pengalaman Chu Feng, jika dia tiba-tiba muncul sementara orang-orang seperti ini dengan senang hati menikmati pembantaian, dia kemungkinan besar akan memancing kemarahan mereka. Meskipun kekuatan kelompok orang ini hanya sebanding dengan semut dengan Chu Feng.
Dia baru saja tiba di lokasi ini dan tidak merasa ingin membuat masalah yang tidak perlu untuk dirinya sendiri. Seperti kata pepatah, jika orang lain tidak menggertak Anda, tidak perlu menggertak mereka. Dengan demikian, Chu Feng menyerah untuk menanyakan orang-orang ini dan terus maju menuju kota broket yang disebut Magnificent. Untungnya, Chu Feng menemukan kota broket yang hebat setelah perjalanan singkat. Setelah tiba di kota broket Magnificent, Chu Feng buru-buru menuju rumah perbankan keluarga Zhao. Itu karena dia punya beberapa pertanyaan yang sangat ingin dia dapatkan jawabannya. Sebenarnya, Chu Feng sudah punya rencana sebelum ia masuk ke Tanah Suci Martialism. Chu Feng ingin pergi ke hutan bambu Valen Leaves untuk mencari seseorang dengan nama Hong Qiang. Itu karena ketika Chu Feng menangkap Ice Crystal Phoenix di wilayah Laut Timur, ia menemui kesadaran yang tertinggal dalam formasi oleh Hong Qiang. Hong Qiang itu tampaknya sangat menghargai Chu Feng dan memberitahu Chu Feng bahwa dia berlokasi di Tanah Suci Martialisme. Selain itu, jika Chu Feng akan datang ke Tanah Suci bela diri di masa depan, dia bisa pergi ke hutan bambu jatuh daun untuk menemukannya. Namun, hanya dengan menilai dari hal-hal yang telah terjadi saat itu, bagaimana Hong Qiang mampu meninggalkan kesadarannya dalam formasi begitu lama dan mampu berbicara dengannya dari kejauhan begitu jauh, Chu Feng menentukan bahwa Hong Qiang sudah pasti tidak ada karakter biasa. Chu Feng tidak memiliki harapan berlebihan agar Hong Qiang membantunya. Semua yang ia harapkan adalah Hong Qiang untuk memberinya beberapa petunjuk. Setelah melihat monyet tua, melihat Chu Kongtong dan belajar sedikit tentang ayahnya di jalan surgawi, Chu Feng menjadi lebih bersemangat untuk menjadi lebih kuat. Dengan demikian, Chu Feng sebenarnya berencana untuk meminta bantuan Hong Qiang. Meskipun Chu Feng mengerti logika, jika kamu ingin menyelesaikan sesuatu, lebih baik melakukannya sendiri. Memiliki integritas moral yang kuat dan tidak menikmati meminta bantuan orang lain. Dia bersedia melepaskan kekeras-kepalaannya dan mengambil pintas demi ayahnya. Dia hanya ingin menjadi lebih kuat lebih cepat sehingga dia bisa merebut kembali kehormatan ayahnya dan membuat orang-orang yang telah menginjak-injak kehormatan ayahnya untuk membayar harga. Selain itu, ada banyak hal yang ingin diketahui Chu Feng. Misalnya, ayahnya telah diusir dari keluarga mereka. Kalau begitu, bagaimana dengan ibunya? Apakah dia sama dengan ayahnya, menderita di makam itu? Atau mungkinkah dia menderita dalam keluarganya? Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Semua ini adalah hal-hal yang ingin dipahami Chu Feng. Seolah-olah belati tak berbentuk menempel di hati Chu Feng. Sebelum masalah ini diselesaikan, Chu Feng tanpa henti akan merasakan sakit di hatinya, menyebabkan dia tidak bisa tidur dan makan dengan baik. MGA. Bab 1009 mengunjungi pelancong. Ketika Chu Feng tiba di rumah perbankan keluarga Zhao, dia sengaja menyembunyikan auranya. Adapun orang-orang dari rumah perbankan keluarga Zhao, mereka dengan antusias menerimanya. Namun, ketika Chu Feng bertanya tentang di mana hutan bambu Valen Leaves berada, orang yang telah menerima Chu Feng memintanya untuk menunggu di ruang tamu sejenak. Segera, pembantu rumah tangga itu muncul kembali. Hanya, dia mengikuti seorang pria muda. Pemuda ini memiliki alis tebal, mata besar dan kulit putih. Penampilannya seperti anak laki-laki yang cantik. Adapun apa yang dia kenakan, itu sangat boros. Menilai dari penampilannya, dia seharusnya tidak mencapai usia 30 tahun. Selain itu, ia juga seorang kultivator dan memiliki budidaya peringkat 1 surga alam. Saya adalah tuan muda dari rumah perbankan keluarga Zhao, Zhao Shaoqiu. Bolehkah saya tahu nama terkenal dari saudara ini? Setelah pemuda itu mendekati Chu Feng, dia berkata dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Aku adalah Chu Feng. Chu Feng berkata dengan sopan. Jadi, itu saudara Chu Feng. Saya mendengar bahwa saudara Chu Feng ingin pergi ke hutan bambu daun yang gugur? Tanya Zhao Shaoqiu. Tepatnya, Chu Feng mengangguk. Hutan bambu yang jatuh. Saya tidak memiliki pengetahuan tentang tempat itu. Namun, saya tahu seseorang yang berpengetahuan luas tentang berbagai tempat di dunia. Pengetahuannya begitu luas sehingga tidak ada tempat di seluruh tanah suci martialisme yang tidak diketahuinya. Jika saudara Chu Feng bersedia, saya dapat membawa Anda untuk bertemu orang ini. Kata Zhao Shaoqiu. Oh, tanah suci martialisme adalah tempat seluas itu. Tetapi sebenarnya ada seseorang yang mengetahui semua tempat di dalamnya? Kalau begitu, Tuan Muda, orang yang Anda kenal ini memiliki kemampuan yang benar-benar luar biasa. Bolehkah saya tahu siapa sebenarnya dia? Chu Feng tersenyum. Dia tidak segera mengatur untuk bertemu orang ini. Alih-alih, dia duduk. Chu Feng telah melihat banyak orang. Dengan satu lirikan, dia dapat mengatakan bahwa Tuan Muda ini dengan nama Zhao Shaoqiu bukan orang yang berkarakter baik. Dia menduga bahwa Zhao Shaoqiu ini mungkin berencana untuk mempermainkannya. Karena itu, ia memutuskan untuk mengamatinya dan melihat apakah yang dikatakannya itu benar atau salah. Jika itu benar, maka semuanya akan baik-baik saja. Namun, jika itu salah,
maka Chu Feng pasti akan membuat Zhao Shaoqiu membayar. Bagaimanapun, apa yang paling tidak disukai Chu Feng sedang ditipu. Hei, saudara Chu Feng, Anda juga harus menjadi seorang kultivator, kan? Saya bertanya-tanya dalam hal apa kultivasi Anda saat ini? Zhao Shaoqiu bertanya alih-alih menjawab. Saya memang seorang kultivator, namun, kultivasi saya dangkal dan tidak layak disebutkan. Chu Feng ringan tersenyum dan berkata, itu benar, jika tebakan saya benar, kultivasi Anda akan, paling banyak, berada di alam mendalam. Namun, Anda harus memiliki harta yang menyembunyikan kultivasi Anda, membuat saya tidak mampu melihat melalui kultivasi Anda. Zhao Shaoqiu anehnya tertawa dan berkata, Tuan muda, Anda tidak mungkin memiliki pikiran aneh karena harta saya, kan? Chu Feng masih memiliki senyum di wajahnya. Namun, senyumnya sangat tenang. Sik, Brother Chu Feng. Kata-kata macam apa itu? Meskipun rumah perbankan keluarga Zhao kami tidak dapat dianggap sebagai keluarga bergengsi dengan kekuatan, kami masih bisa dianggap sebagai keluarga budidaya besar kelas 1 di kota Broket yang luar biasa ini. Itu hanya harta yang menyembunyikan kultivasi seseorang. Keluarga Zhao kami tidak kekurangan harta seperti itu. Petik 2. Aku hanya ingin memberitahu kamu betapa luar biasanya orang yang kukenal ini. Dia bukan pembudidaya biasa, sebaliknya. Dia adalah seorang ahli yang kuat dengan budidaya Martial King. Mengatakan sampai saat ini, Zhao Shaoqiu memandang ke Chu Feng dengan ekspresi yang mengandung penghinaan. Dia kemudian berkata, Raja bela diri, itu bukan tahap kultivasi yang bisa Anda bayangkan. Ini adalah tahap yang hanya bisa dicapai oleh orang-orang dengan bakat yang sangat baik. Selain itu, seseorang harus melalui penderitaan yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi sangat beruntung untuk mencapai tahap Martial King. Petik 2. Saudara Chu Feng, bukan karena saya memandang rendah Anda. Namun, kurasa di benua tempat asalmu, kau belum pernah melihat Raja bela diri, kan? Petik 2. Haha, mengenai apa yang dikatakan Zhao Shaoqiu, Chu Feng tidak membantahnya. Sebaliknya, dia mengangkat bahu dan terkekeh. Adapun makna di balik tindakannya, itu adalah sesuatu yang hanya Chu Feng mengerti. Zhao Shaoqiu ini secara alami tidak mampu memahami niat Chu Feng. Dengan demikian, ia tampak lebih puas seperti orang kota yang melihat udik. Dia melihat ke Chu Feng dan berkata, Kota Broket Magnificent kami memiliki sejarah yang telah lama berdiri. Namun, hanya ada beberapa Martial Kings yang berasal dari kota kami. Adapun orang itu, dia adalah Raja bela diri terakhir dari luar kota Broket Magnificent. Setelah dia, kota Broket Magnificent kami tidak pernah melahirkan Raja bela diri yang lain. Petik 2. Meskipun Raja bela diri yang kuat, saya tidak percaya bahwa mereka harus tahu semua tentang tanah suci martialisme, bukan? Tanya Chu Feng. Kata-katamu telah mendarat di aspek utama. Memang benar bahwa Martial King sangat kuat. Namun, tidak semua Raja bela diri tahu tentang berbagai daerah dan tempat-tempat dari tanah suci bela diri. Bagaimanapun, tanah suci martialisme benar-benar terlalu besar. Sudah menjadi masalah bagi seseorang untuk mengingat nama-nama semua tempat. Petik 2. Namun, Raja bela diri yang saya tahu ini bukan Raja bela diri biasa. Cita-citanya tidak menjadi seorang kultivator yang luar biasa. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk menjadi seorang musafir. Alasan mengapa dia pergi melalui kepahitan kultivasi untuk mencapai tahap Martial King adalah semua sehingga dia bisa melakukan perjalanan melalui tanah suci martialism. Petik 2. Setelah lebih dari 100 tahun, dia praktis pergi ke semua daerah dan tempat-tempat di tanah suci martialism. Saat ini, kita semua memanggilnya sebagai peta hidup tanah suci martialisme. Selama tempat yang telah Anda sebutkan benar-benar tempat di tanah suci martialisme dan nama tempat itu benar, dia pasti akan dapat memberi Anda petunjuk ke tempat itu. Kata Zhao Shaoqiu dengan puas. Kalau begitu, aku akan menyusahkan Tuan Muda. Chu Feng telah memperhatikan perubahan ekspresi Zhao Shaoqiu sepanjang waktu sehingga dia bisa menentukan apakah Zhao Shaoqiu berbohong. Yang mengejutkan Chu Feng, apa yang dikatakan Zhao Shaoqiu semuanya benar. Tampaknya Zhao Shaoqiu ini benar-benar mengenal seseorang yang luar biasa. Sik, Brother Chu Feng. Bagaimana mungkin ada makan siang gratis di dunia ini? Melihat penampilan Chu Feng yang tidak sabar, Zhao Shaoqiu menyeringai dan membuka tangannya ke arah Chu Feng. Orang ini justru menuntut uang. Tuan muda, bukankah itu mengatakan bahwa rumah perbankan keluarga Zhao akan menyelesaikan masalah seseorang secara gratis? Apa yang mungkin menjadi makna di balik tindakan Anda sekarang? Chu Feng pura-pura bingung. Hei, Kakak Chu Feng. Orang yang saya sebutkan kepada Anda bukanlah seseorang dari keluarga Zhao saya. Jawab Zhao Shaoqiu tanpa malu-malu. Baiklah kalau begitu, katakan, berapa banyak yang Anda cari? Tanya Chu Feng. 10 manik surga. Jika Anda kehilangan setengah manik, saya tidak akan menuntun Anda kepadanya. Zhao Shaoqiu menuntut harga setinggi langit. Wos, yang mengejutkannya.
Chu Feng segera mengambil 10 Heaven Badge dan meletakkannya di tangannya. Melihat 10 Heaven Badge di tangannya, mata Zhao Shaoqiu segera menyusut. Setelah penampilannya yang terkejut melintas melewati wajahnya, dia sekali lagi melihat kembali ke Chu Feng dengan ekspresi yang tampak agak aneh. Tuan muda, saya sudah memberi Anda apa yang Anda minta. Jika Anda tidak mampu memberi saya hal-hal yang saya minta, maka Anda harus bertanggung jawab untuk itu. Setelah menyerahkan 10 manik-manik surga, Chu Feng berkata sambil tersenyum ringan. Haha, yakinlah, yakinlah. Saya jamin Anda akan puas. Saudara Chu Feng, ikuti saya. Setelah dia menyelesaikan kata-katanya, Zhao Shaoqiu meraih Chu Feng dan mulai terbang. Segera, mereka tiba di luar kota Broket Magnificent dan berhenti di atas sebuah bukit kecil. Di atas bukit ada beberapa rumah kumuh. Di luar rumah ada pagar kayu. Pagar membentuk halaman kecil. Di dalam halaman ada beberapa anak ayam dan burung. Ini adalah lokasi di mana orang yang Anda sebutkan tinggal di? Chu Feng heran. Itu karena dia sudah menutupi seluruh tempat dengan kekuatan rohnya dan menyelidikinya. Chu Feng menemukan aura 3 orang di halaman kecil. Yang pertama adalah seorang gadis kecil berusia 6 atau 7 tahun. Yang lainnya adalah seorang wanita muda dengan budidaya peringkat 9 realem-realem. Adapun orang ketiga, itu adalah orang tua. Tubuhnya sangat lemah dan karena berkultivasi, ia tidak memilikinya. Hei, benar juga, dia dulu sangat kuat. Namun, dia dalam kesulitan sekarang, kata Zhao Shaoqiu. Apa maksudmu dengan itu? Tanya Chu Feng. Suatu kali, ia melakukan perjalanan ke tempat tertentu dan menyinggung seseorang yang seharusnya tidak tersinggung dan akhirnya kultivasinya lumpuh. Zhao Shaoqiu tertawa kecil dan kemudian berkata, tunggu aku di sini. Namun, ingatlah bahwa Anda pastinya tidak menyebutkan kepadanya bahwa saya telah menerima manik-manik surga dari Anda. Jika dia bertanya, katakan saja padanya bahwa saya telah memutuskan untuk secara sukarela membantu Anda. Petik 2. MGA. Bab 1010 Sikap Jijik. Setelah memberitahu Chu Feng tentang masalah ini, Zhao Shaoqiu, tanpa menunggu tanggapan Chu Feng, langsung masuk ke halaman kecil. Chu Feng bukan orang bodoh. Dia bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang mencurigakan berdasarkan kata-kata yang dikatakan Zhao Shaoqiu. Karena itu, ia membentangkan pendengarannya sehingga ia dapat mendengar apa yang terjadi di halaman dan memutuskan bagaimana cara berbicara setelahnya. Shaoqiu, apa yang membawamu ke sini hari ini? Wanita muda itu berkata dengan sedikit terkejut. Luo Lian, itu karena ini. Seseorang telah tiba dari wilayah Laut Selatan. Ini adalah pertama kalinya dia menginjakkan kaki di tanah suci martialisme kita dan tidak mengenal tempat-tempat di sini. Dia ingin menanyakan tentang tempat yang disebut hutan bambu daun-daun. Melihat bahwa sangat sulit baginya untuk datang ke sini, saya memutuskan untuk membawanya ke kakek Luo yang bermasalah sehingga dia dapat mengetahui tentang hutan bambu daun yang jatuh. Kata Zhao Shaoqiu dengan rajin. Apa? Kamu sudah membawa seseorang untuk merepotkan kakekku lagi? Bagaimana Anda bisa melakukan hal seperti itu? Tidakkah Anda berjanji kepada saya bahwa Anda tidak akan menemukan kakek saya untuk hal-hal semacam ini lagi? Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Zhao Shaoqiu, wanita bernama Luo Lian ini menjadi marah. Wah, apakah itu seseorang dari wilayah Laut Selatan? Aku ingin pergi melihat. Aku ingin melihat persis seperti apa seseorang dari wilayah Laut Selatan itu. Tepat pada saat ini, seorang gadis kecil yang tidak bersalah tiba-tiba berteriak dengan gembira. Lil Ru, jangan ke sana. Luo Lian berteriak keras. Namun, sudah terlambat. Bang, pintu gerbang halaman telah dibuka. Chu Feng melihat seorang gadis kecil yang manis dengan kuncir kuda ganda. Mata besar, cerah dan cerdas dan penampilan seperti boneka yang berlari keluar dari halaman. Wah, kakak, apakah kamu orang dari wilayah Laut Selatan itu? Tepatnya tempat apa itu wilayah Laut Selatan? Apakah itu menyenangkan? Bisakah Anda memberitahu Lil Ru tentang hal itu? Gadis kecil itu sama sekali tidak takut pada orang asing. Begitu dia melihat Chu Feng, mata hitamnya yang besar segera mulai bersinar. Setelah itu, dia berlari ke Chu Feng, mulai mengelilingi dia dan mulai bertanya tanpa henti. Wilayah Laut Selatan. Pada saat ini, Chu Feng bingung. Dia jelas berasal dari wilayah Laut Timur. Jadi mengapa mereka mengatakan bahwa dia berasal dari wilayah Laut Selatan? Kakak laki-laki, nama saya Lil Ru. Siapa namamu? Mari kita berteman, oke? Meskipun Chu Feng belum menanggapi, gadis kecil itu segera menjadi lebih bersemangat saat dia bertanya. Dia benar-benar mengambil inisiatif dan mengulurkan tangan kecilnya yang gemuk sehingga dia bisa menjabat tangan Chu Feng. Halo, Lil Ru, nama saya Chu Feng. Apa yang Anda pikirkan tentang memanggil saya kakak Chu Feng? Chu Feng merasa bahwa gadis kecil bernama Lil Ru ini benar-benar menggemaskan. Tidak dapat menahan diri, dia mengangkatnya. Berhenti. Taruh Lil Ru. Teriakan tajam terdengar dari jauh.
tepat setelah Chu Feng mengangkat Lil Ru. Mengangkat kepalanya untuk melihat. Chu Feng melihat seorang wanita berdiri di kejauhan. Wanita ini mengenakan pakaian biasa. Penampilannya cukup bagus. Adapun kultivasinya, itu tidak terlalu buruk. Peringkat 9 realem mendalam. Tanpa berpikir, dia pasti Luo Lian. Kamu boleh pergi. Kakek saya tidak akan memberitahu Anda apa-apa. Jika ada sesuatu yang ingin Anda ketahui, Anda dapat pergi dan menemukan jawabannya sendiri. Namun, tolong jangan datang dan mengganggu kakek saya. Setelah melihat bahwa Chu Feng telah menempatkan Lil Ru, Luo Lian dengan dingin berkata kepadanya. Melihat penampilan Luo Lian, Chu Feng mengerutkan kening dan jejak ketidaksenangan muncul di wajahnya. Chu Feng telah melihat segala macam orang. Dengan satu lirikan, dia bisa tahu bahwa Luo Lian ini adalah orang yang menilai orang lain dengan kekuatan mereka. Saat ini, Chu Feng belum menunjukkan kekuatannya. Jika dia menunjukkan kekuatan kultivasinya yang sebenarnya, Luo Lian pasti tidak akan berani berbicara dengannya seperti itu. Lil Lian, mereka yang datang adalah tamu. Bagaimana Anda bisa mempercayai tamu seperti ini? Izinkan teman itu dari wilayah Laut Selatan di. Namun, tepat pada saat ini, suara seorang lelaki tua tiba-tiba terdengar dari rumah di halaman. Itu kemungkinan suara traveler itu, mantan ahli tingkat Martial King. Kakek, mendengar bahwa kakeknya benar-benar mengizinkan Chu Feng masuk. Alis Luo Lian yang panjang dan indah terkondensasi bersama. Dia tampak sangat kesal dengan dunia. Luo Lian. Karena kakek Luo sudah menyetujuinya, kamu tidak perlu repot dengan itu lagi. Melihat situasinya, Zhang Shaoqiu yang telah mengambil untung dari Chu Feng segera pergi untuk menenangkan Liu Lian. Selain itu, dia tiba-tiba memiliki inspirasi dan mengalihkan pandangannya ke arah Lil Ru. Dia berkata, Lil Ru, bukankah kamu ingin pergi ke pegunungan Alligator Base untuk berburu alligator beas? Saya akan membawa Anda ke sana hari ini. Apa pendapat Anda tentang itu? Petik 2. Buru buaya-buaya, Yai, Hore, mendengar kata-kata itu. Lil Ru menjadi sangat senang. Dia mulai mengangguk berulang kali. Selanjutnya, Lil Ru yang cerdas buru-buru mengulurkan tangan kecilnya dan meraih tangan Luo Lian. Seperti anak manja, dia bergoyang-goyang, berkata, kakak, datang bersama dengan Lil Ru, oke? Setelah mendengar kata-kata itu, Luo Lian juga menunjukkan ekspresi antisipasi. Sepertinya dia sangat ingin pergi dan berburu yang disebut buaya-buaya. Jadi, pada akhirnya, dia pura-pura memasang ekspresi enggan dan menganggukkan kepalanya. Apakah pegunungan Alligator Base bahwa Anda semua berbicara tentang pegunungan ke selatan kota Broket Magnificent? Namun, Chu Feng berbicara. Itu karena dia ingat bahwa dia terbang melewati pegunungan luas dalam perjalanan ke sini. Ada banyak binatang buas yang berbeda namun identik dalam jajaran pegunungan. Binatang buas yang mengerikan itu seharusnya adalah klan khusus makhluk buas yang mengerikan. Namun, pada saat ini, ada sekelompok orang di dalam pegunungan itu. Mereka saat ini dengan sadis membunuh binatang buas tanpa penahanan. Selanjutnya, berdasarkan metode orang-orang itu, orang bisa mengatakan bahwa mereka jelas bukan orang baik. Itu benar. Bagaimana dengan itu? Luo Lian melirik Chu Feng dengan dingin. Pandangannya sangat buruk. Jika itu tempatnya, maka aku sarankan sebaiknya kalian semua tidak pergi ke sana untuk saat ini. Itu karena ada sekelompok tamu tak diundang di tempat itu. Para tamu itu tampaknya adalah orang-orang yang seharusnya tidak terpancing, kata Chu Feng jujur. Sangat lucu. Apakah Anda tahu budidaya kakak Shaoqiu saya? Di sini, izinkan saya memberitahu Anda. Kakakku Shaoqiu adalah ahli surga alam. Dalam Alligator Base Mountain Range, dia pasti seseorang yang bisa pergi kemanapun dia mau. Luo Lian memberi Chu Feng mata samping yang ganas. Tatapannya dipenuhi dengan jijik. Hehe, Lil Lian, ayo pergi. Teman-teman dari wilayah Laut Selatan itu tidak terbiasa dengan metode kita. Orang-orang dari Tanah Suci bela diri. Melihat bahwa Luo Lian percaya diri padanya, Zhao Shaoqiu tertawa puas. Tanpa menanggapi Chu Feng, dia melambaikan lengan bajunya dan membawa Luo Lian dan Lil Ru bersamanya. Setelah itu, mereka bertiga terbang di udara dan menghilang ke arah Cakrawala Selatan dalam sekejap mata. Melihat ini, Chu Feng hanya tersenyum ringan. Dia tidak marah dengan cara menghina yang ditunjukkan oleh Luo Lian dan Zhao Shaoqiu. Itu karena baginya, tidak pantas marah pada orang-orang semacam itu. Dengan demikian, Chu Feng mulai berjalan dan masuk ke rumah. Pada saat ini, dia menemukan ada seorang lelaki tua di dalam rumah. Pria tua ini sedang memasak makanan. Pria tua ini mengenakan pakaian yang sangat biasa, bahkan dipenuhi dengan tambalan. Meskipun dia tampak agak miskin, senyumnya sangat baik hati. Teman dari wilayah Laut Selatan, kamu bisa pergi dan menunggu sebentar di kamar. Saya masih punya hidangan lain di sini yang hampir selesai. Jika ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan,
Kita bisa membicarakannya di meja makan nanti. Apa yang Anda pikirkan tentang itu? Kata pria tua itu dengan senyum tipis di wajahnya. Sikapnya sangat lembut. Senior, maaf sudah merepotkanmu. Chu Feng tidak menolak dan langsung berjalan menuju kamar yang ditunjukkan oleh pria tua itu. Setelah masuk ke dalam ruangan, Chu Feng menemukan bahwa ruangan ini tidak besar dan dekorasinya sangat sederhana dan sederhana. Namun, itu sangat rapi. Di tengah ruangan ada meja bundar. Di sekeliling meja bundar ada 3 kursi. Pada saat ini, sudah ada beberapa hidangan di atas meja dan sebotol anggur aromatik. Agak menawan. Chu Feng langsung duduk di salah satu kursi dan mulai menunggu pria tua itu selesai memasak hidangan terakhirnya. Itu karena dia bisa tahu dari reaksi lelaki tua ini bahwa, walaupun dia tidak lagi memiliki kultivasi sekarang, dia pastilah seseorang yang telah melalui angin kencang dan ombak. Pria tua itu mungkin benar-benar dapat memberikan bantuan kepadanya.